Ternyata Islam tuh nggak semengerikan itu. Islam itu Ustadz Felix. Episode yang paling lu suka, Fer? Episode apa? Kayaknya yang tentang benernya yang takdir sama yang Ustadz sama Raymond. Oh, yang lu malah gak ikut? Bukannya dia tidur katanya yang bener. Iya, bukannya lu bilang itu paling draggy. Jangan bohong lu. Itu benar aku tidur. Aku nggak tahu sih ajaran Islam tuh dulu waktu di pesantren dan di pesantren ya. Iya. Itu kalau ditanya tuh di ustadznya serem kah? Iya. Oh ya? Iya sebenarnya. Oh iya. Kalau gue sering dengar ceritanya tuh di kajian sholat Jumat. Kalau gue Lebih kepada dijudge sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ngerti. La ilaha Semua ini kayak lagu waktu hidayah anjir. Orang kerasukan mesti nyanyiin ini. Akbar walillahil hamd. Nah, lo tau gak itu apa artinya? Sumpah aku kayak merasa vibes hidayah anjir. Lu Nah, ini baru calon penistaan. Lu merasa Lu enggak, kayak di waktu- rukyah ya? Lu merasa kayak di rukyah? Di Rukian ngomongnya gini kan? Enggak. Mana ada. Santai. Gak ada. Udah lebaran. Ini udah lebaran. Emosi gue. Nah, Feren sudah setengah halal katanya. Setengah halal. Dia akhirnya ngomong sendiri setengah halal. Dia katanya. bilang ada setengah halal. akhirnya satu episode yang kita bisa sambil. Selamat hari lebaran teman-teman sekalian. Selamat hari lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Selamat hari lebaran 1446 Hijriah. Asik. Tahu nggak artinya apa Selamat lebaran, Fer. Ya, hari ini lu sampai Jawabannya apa? Thank you ya. Iya, bisa thank you. Gak apa-apa, thank you. Iya, sama-sama. Oh, sama-sama. Iya. Thank you. sama-sama. Nah, tapi kita harus say thank you buat semua Iya, yang nonton makasih. dari awal sampai akhir escape. Bukan hanya Berasa sampai ya? akhir, Bro. 31 hari. 31 hari. Dan kita datang dengan formasi lengkap nih Nah, buat ini teman-teman lengkap. sekalian. Ini informasi yang netizen tuh nggak pernah nyangka. Iya. Karena ini kan formasi yang mendadak di tengah-tengah muncul kan. Betul. Iya, kok Tiba-tiba bisa sampai ya? semua orang bilang, "Oh, ini show-nya Feren ini." Iya. Astaga. Pertama Enggak, dibilang guys. show-nya Feren, ya kan? Terus dibilang kita sekarang numpangin Feren. Iya. Show-nya Allah enggak lah. guys. Wah, gila. Fer, Itu niru Buat- jawabannya Nabila. Buat yang belum tahu ya, Feren tuh makin kesini makin sering istighfar. Ya, Makin astagfirullah, sering, Masya dikit-dikit. Allah. Masya Iya, Allah. semua makin kesini makin sering dia. Iya. Dikit-dikit Astaga. istighfar. Ya Tuhan Ya. Yesus. Nah itu kalau di belakang kamera malah nggak pernah tuh. Iya, kalau di belakang kamera Kalau di malah belakang kamera istighfar mulu loh malah Ketemu loh. orang cium tangan. Iya, tuh Fer gue pulang. Anu udah kayak anak anjir. Emang nggak boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Batas usianya berapa baru gini? Enggak ada sih yang sebenarnya nggak ada yang penting batasnya. dituakan Buat- aja. Iya buat yang Ya, dituakan. respect ya. Lu menuakan gua gak? Nah ya udah. coba. Menuakan. Lama lagi nih ngebahas makna menuakan. Ini udah hari raya loh ini. Iya, udah udah hari raya, maaf-maafan kita loh udah kita. merayakan. Iya masa ini ada kosakata baru nih. Enggak itu nggak baru. Enggak, itu nggak baru ada. sih. Itu baru buat lu mungkin karena banyak yang baru buat lu sih. Tua. Tapi yang lu rasain apa? Ini kan udah Iya, udah episode lebaran 31, nih. udah lebaran. Lu Iya. ngerasa seneng Baru escape pertama kali nggak bisa lu? selama ini atau malah sedih ini jadi episode terakhir kita? Senang sih. Tenang. Kenapa? Karena nggak seneng? usah pagi-pagi ke Bogor ya. Kenapa lu seneng? Dari semua experience kita ini kan lu involved dari awal, walaupun kan lu masuknya di tengah-tengah. Sebelumnya lu tau nggak azabnya orang ketika Ramadan tuh puasanya ada yang nggak bagus. Tuh lihat nyari isolasi nggak bisa. Gue pilih yang udah pasti. Serius asap enggak kan? Nggak dari dulu memang Enggak itu gitu. emang ini. Iya sih. Tapi ini yang menderita gue dari kecil banget sih. Iya. Gue bisa. Tolong dong penjual nastar kalian upgrade packaging dong. Iya, Jangan- bener. Jangan yang kayak gini nih kayak kalian mempersulit hidupnya orang yang membeli nastar kalian. Iya benar itu selalu tuh dari dulu tuh. Kayak nggak usah pakai, mending pakai Tupperware atau Tapi kalau lu tahu, emang lu ngalamin Iya, emang lu pas lebaran ngalamin. keluar-keluar gitu? lah Cynthia kan pakai ini juga. Oh iya, benar. Jadi lu sedih atau seneng tadi? Senang. senang Saya terus bisa. Udah lah puasa nastar lah gua lah. Bukain. Mana sini gua bukain. Nah, Ini, coba. Cuk. Sampai aku berhasil.
Udah sambil Mas ngobrol, Islam. sambil ngobrol. Ya sambil ngobrol, lu bisa Iya. nggak atau nggak bisa multitasking? Bisa. Itu mah tadi gua udah. Cuma gua kan pengen rapi aja tadi. Akhirnya Feren Ini bisa. Tanda kemenangan nih Fer, berarti Fer, udah Fer. Ya, gimana tadi gimana? Iya, lu senengnya kenapa? Senang pertama kali aku masuk podcast. Masuk podcast. Sebenarnya aku nggak mau guys, ini kayak paksaan bener. Oh gitu. Bener, Kalau di dalam Islam tidak Awalnya ada nggak paksaan mau. sih. Kalau podcast bisa dipaksa. Nah, Iya. karena ya gitu. Tapi kan kamu kan seneng harusnya Fer bisa bergabung dengan kita. Iya. Banyak loh orang-orang yang mau sama kita. Maksudnya apa mau apa? Banyak loh orang yang mau sama kita podcast. Iya, tongkrongan mau lo ini podcast. lo. Iya, banyak orang mau ketemu Raymond aja banyak banget loh. Bersyukur ya harusnya ya. Iya. Iya, oke. Benar kayak. Nah, gue udah bisa kasih beberapa metrik yang gue nggak nyangka. Jadi kan pertama kali kita bikin podcast Skype, gue diskus sama tim gue. Oke. Gue sampai ngomong sama orang YouTube gue, aduh, wise nggak ya nih? Bijaksana nggak nih? Gue nggak pernah upload sekali sehari. Gue nggak pernah bahas sampai agama sedetail itu. Gue nggak pernah. Terus tiba-tiba, boom, 30 hari. Langsung sama ustadz yang paling radikal. Iya. Nomor 2. Itu dari awal gue doubt, tapi 30 hari ini kita udah lebih dari 150 juta views. Wow. Itu gue kumpulin. Setengah rakyat Indonesia tuh. Amin kalau misalnya semuanya nonton sekali. Iya, Jadi itu gue udah kumpulin dari semua YouTube, semua reposter, semua clipper, sampai yang gue nggak nyangka banyak yang clipping lu. Iya. Ih, Malah sumpah, sampai ada satu akun tuh gue lihat reposternya muka Feren semua. Bener. Ada yang aku belum ngomong tau nggak? Apa? Pas aku ke pesantren, pertanyaan mereka kan, yang pertanyaan, Feren udah masuk Islam belum? Itu pertama. Yang kedua tau nggak? Mereka bilang apa, Fer? Itu acara sengaja dibuat untuk Feren ya. Fer. Itu konspirasi banget. Fer. Itu semua orang yang kayak gitu coba. Gue Teori pernah ketemu konspirasi. bapak-bapak. Nah, Ketemu gue dia nanya, itu si Feren beneran kosong? Nanya gitu dia. Disangka dibuat-buat Fer. Iya gue bilang enggak beneran kayak gitu kok orangnya. Gue bilang gitu. Kalau kosong mau dikontrakin ya. Iya. Iya, temen gue sampai ada yang nanya ke temen gue yang nonton Escape, dibilang, Raymond kapan mualafnya? Dia udah belajar banyak gitu. Ih. kapan? Astagfirullah, Fer. Orang-orang bilang terakhir gini, yang bikin acara Escape Raymond, yang mualaf Steven Wongso. Iya. Malas Steven. Tapi impactnya emang sampai kemarin tuh ada yang nge-post apa tuh di Alfamart. Iya. Dia sampai setel Iya, podcast wah sama kita sambil dia- appreciate, Wah. appreciate banget. Sampai ada 2, sebenarnya lebih dari 2. Gue Iya. cek beberapa story gue kan. Ada lebih dari 4 sampai 5 orang yang setiap hari nyatet dan bikin catatannya mereka Wah, sendiri. Iya. itu hebat. Iya itu Yang- ada beberapa masuk ke gue juga. tuh. Yang di Oh, iya? Yang rangkum kan dia. Iya, yang rangkum. Iya ada beberapa yang itu nge-tag bukan gua juga. bukan Alfamart, Indomaret nggak sih? Yang pertama. Iya, yang diputar di Indomaret. Yang Oh, iya, kedua iya. ini tiba-tiba ada orang ngefoto di kereta Di kereta. pada nontonin Pada kita nonton semua. masing-masing, HP masing-masing. Heeh. Astaga. Iya, luar biasa tuh. Menyangka nggak? Impactnya luar biasa loh. Lo ngerasa impact kita tuh apa bentuknya? Ini Iya, narasumbernya lu loh. Kita semua adalah Iya. yang bertanya, lu yang jawab sekarang. Sebenarnya kalau Kenapa dia lu? Masa lu yang nanya mulu? Iya ya, aku baru sadar kenapa yang ditanya aku doang. Iya kan, Iya. saya Iya. gantian. Ini hari Gantian kemenangan, dong. Fer. Hari Kita kemenangan. atas hari iblis. kemenangan. Nah, Atas iblis. makanya kita nanya iblis. Apa? Makanya apa? Gak dengar. Dia tetep nggak ngeh loh. Udah nggak udah. Iya. Kalau di awal kan target gue sebenarnya, karena waktu itu gue takut bikin KPI atau target yang terlalu agama. Jadi Iya. waktu itu gue mikirnya, oke, setidaknya podcast ini tuh gue bisa ngelakuin apa yang gue jago, yaitu bikin orang berpikir kritis. Iya. IQ naik, EQ naik, SQ naik. SQ naik. Jadi gue harapannya tuh awalnya kayak gitu. Lu ngerasa kayak podcast ini hasilnya tuh untuk masyarakat tuh apa? Kok gue semua sih? Iya, Koi. gantian. biar- Gantian Enggak, kita. Gantian. ini gak adil. Koi. Kan biasa kan lu nanya kita nih. Ah, Sekarang kita nanya lu. Iya. Heeh. Nanti kalau lu jawabnya sulit, gue bantu translatein ke Iya. mereka. Iya. Fungsi gue kayak biasa kok. Iya. Apa tadi pertanyaan? Dia udah 3 kali nanya lu. Ya, 150 juta views, hampir 10 Ya, ini juta aku udah jam dengerin. orang nonton. Oke. Ya. Dan kita
Kalau gue bandingin sama beberapa matrix yang lain, podcast kita tuh yang watch time-nya tuh paling lama. Iya. Yang orang tuh bener-bener bisa stick nonton sampai akhir. Iya. Itu kan artinya apa yang kita lakuin sesuatu selama nih. 30 hari ini ada sesuatu kan. Menurut lu Menurut gimana? lo apa? Apa? Jadi nggak cuma banyak yang nonton, tapi yang nonton juga panjang nontonnya tuh, nggak di tengah-tengah berhenti. Nah, Iya, menurut lo, bener-bener. kenapa bisa begitu? Apa sih yang bikin orang bisa segitu ya kayak escape? Tapi kadang orang tuh kayak suka nyalain YouTube tapi nggak dilihat gitu. Lu jangan ngambil pengalaman lu ke orang lain. Lu kan kayak gitu juga. Jangankan YouTube lu hadir tapi lu nggak dengerin juga sama. Iya dia juga gitu loh. Kayaknya fisiknya doang di sini, tapi entah di mana tuh Iya, dalamnya tuh zoning kayak. out dia. Dia tuh sering banget tuh dia tuh. Iya, dari lu sendiri deh, lu ya udah deh, kalau lu nggak bukan jadi penonton lah, lu ngerasa ada manfaatnya nggak semua obrolan Ya kayak selama gini? sama Ada kita lah. nih, lu manfaat nggak ada nih? Ada manfaatnya. Apa? Ternyata Islam tuh nggak semengerikan itu. Oh. Islam itu Ustadz Felix. Islam itu Ustadz Felix. Ini bahaya ini. Ini kacau. Ini kalau diklip orang bahaya. Ini bahaya. Ini kalau diklip segitu doang ada tuh. Orang-orang tahu nggak? Itu apa yang sampai diomongin aku sampai dia jadi kayak gitu Iya, gitu maksudnya. Aku ngajarin dia apa? Di klip nomor 5 1, detik sekarang nomor doang 1. tuh udah tuh kelar. Oh ini aku kaum yang takut sama Ustadz tapi berani. Wah, gini deh, sebelum Ustadz Felix lu udah kenal Ustadz lain nggak? Atau pernah ngobrol? Nggak pernah lagi. Bener-bener Ustadz Felix. Ini berarti Ustadz Felix tuh adalah Ustadz pertama lu. Pertama dan ya. Oh Ustadz Oki. Oki Ustazah. Ya, Beda ya? Oh iya iya. Iya. Itu kita- beda itu gender temen. doang kan? Beda gender Iya. doang. Beda gender doang. Iya. Tapi sama-sama Ustadz kan? Dia bukan Iya. Cina juga sih. Oh, Seingatku Ustadz ya. Oki. Tapi yang sama Oki nggak ngobrol banyak sih. Gak ngobrol banyak. Tapi Iya, bener loh, bener-bener. gue mau say thank you ke Ustadz Felix. Oh ya, makasih. Ya, karena ya gua dulu tuh ngelihat agama tuh kayak dia, menyeramkan. Menyeramkan ya. Bedanya gini, mungkin pas kecil gara-gara gue digedein dengan stigma agama tuh se-eksklusif dan se-menghukum orang kalau nggak Oke. mengikuti. Heeh. Technically, sebenarnya dulu tuh gue faith systemnya tuh ateis. Ush. Technically. Aku sudah lewat dari situ. Karena aku juga sama. Iya. Aku juga benci agama. Bahkan nenekku kan bilang kan kamu boleh masuk agama apa aja asal jangan Islam. Itu nenekku dulu ngomong begitu. Dan aku benar-benar gak suka agama. Maka setiap orang-orang yang ada apa ya kayak agamis gitu, aku tuh kayak merasa lu ngapain sih? Udah agama lu jangan bawa keluar lah, itu untuk diri lu sendiri. Itu. Sampai akhirnya terakhir tuh Ustadz Felix keluarin beberapa kata-kata yang menurut gue ngebuka pikiran gue. Pragmatisnya adalah intinya gimana cara kita membuat agama atau ini pedoman ini untuk bikin orang bisa bermanfaat untuk Iya, orang lain. betul. Simpelnya kan kayak gitu. Bukan tentang oke juru selamat atau masuk neraka dan lain-lain itu tuh Ya. ya lu kan sukanya bahas itu kan. Tapi poinnya yang bikin gua akhirnya ngerasa escape ini bermanfaat buat gua adalah ini pedoman buat orang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu paling pragmatisnya kayak gitu. Kalau Feren enggak, aku rasa dia pasti suka neraka dia tetap. Tetap dia. Dia akhirnya gua ngerti kenapa hidayah tuh. Dia tetap yang diingat sama dia kan bagian itu doang tuh. Iya. Harta istri, harta wanita, ternyata satu bagian gak usah dibagi-bagi. Iya. Harta suami itu harta istri yang ada di kepala dia itu doang yang diingat. Azab. Duniawi banget ya aku ya. Iya. Iya, Lu kalau nggak ada komen tentang something positif about escape berarti kita udah dong nggak lanjut lagi abis ini. Udah ending aja. Iya, sebagai pemilik acara lu gimana? Iya, Kan pemilik lu acara pemilik gimana gitu. Ini aku bacain komen-komen netizen aja. Ini ada yang komennya gini. Religious trauma is real. Karena gue ngalamin sekolah Islam dari SD sampai SMA plus ngaji, tapi nggak pernah namanya Tenang beragama. tiap pelajaran agama atau ngaji itu yang yang dibahas itu dosa mulu, masuk neraka mulu. Tuh. Bahkan Mbak Lu Esi tuh. as a woman gue udah jadi alasan bokap masuk neraka. Belum lagi ya kekak. Belum lagi itu kekat. Terus yang keduanya gak lu Screenshotnya nggak kirim ya? Tapi lu tau nggak Fer? Lu tau nggak Fer? Tapi itu bagian topik bawah yang gak di capture pasti sama dia. Gue tahu banget. Lu tau gak Fer? Lu kayak orang lagi foto orang ya, semua setting udah bener terus udah diklik, udah jadi taunya gak dibuka itu lensa. Tapi by the way Tapi ini enggak, poinnya kita dapat lah. Iya, iya. poin dapat. tapi Poinnya ini dapat tuh. bukan tentang kita. Ini bukan tentang Enggak, kita. dia curhat. Soalnya di Tapi gue dapat Tapi enggak menurut gua
enggak. Iya. Oh iya dia. Ini sebenarnya ada orang nge-tweet. Iya. Terus dibalas sama orang, gue saranin nonton podcastnya Raymond Chin deh, Escape. Oke. Nah, gitu. Tapi Jadi buat tapi itu orang-orang topik yang penting trauma. banget Tapi menurut gua. karena gue pun merasakan itu, tapi Trauma Raymond dulu. beragama, Ya religious trauma. religious trauma. Ya. Mau itu karena salah ajaran atau salah jalur atau apa, pokoknya mereka ngerasa agama tuh menyeramkan. Iya, dan bagusnya ini sebenarnya berkaitan dengan kita juga karena orang-orang yang nonton Escape akhirnya melihat ini kayaknya bisa nyelesain religious trauma nih. Iya. Benar. Religious trauma. Gue tuh religious trauma loh. Gue sebelum yang pas gue akhirnya satu podcast sama yang dikasih solusi, gue tuh sebenarnya dalam hati tuh, anjir orang tahu gue Islam. Gue takut banget. Karena gue takut banget. Kenapa kamu takut kamu Islam? Karena gini, Ya, aku ngerti stigmanya sih. di Indonesia. Jadi dia harus di-expect sebagai orang muslim. Nah, di expect Oh, nggak sholat lu, nggak apa lu apa. Gue Iya. jadi kayak gue takut gitu loh. Dan ngomong sesuatu yang salah tentang agama di Indonesia itu udah di, penjara. nah udah dikasih gambaran-gambaran buruk itu. Nggak di penjara juga sih. Ya ada Iya. di penjara. Iya bisa. Jadi Iya. intinya begini, aku ngerti maksud Ray. Ray itu gini, ketika dia nggak dilihat oleh orang-orang sebagai seorang muslim, berarti dia bisa melakukan apa saja dan tidak ada alat ukur agama di situ. Begitu dia ngomong orang tahu dia muslim, orang mulai ngukur dia sebagai seorang muslim. Orang-orang tuh jadi kayak dapat excuse buat ngejudge Raymond jadinya Iya. tiap dia melakukan Itu sesuatu serem yang loh. Di Indonesia tuh luar. serem loh. Benar. Even sampai sekarang tato ini masih banyak di komen. Itu gambar apa sih? Nggak boleh ya harusnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Gambar apa sih? Ini buat ngingetin gue papa. Oh, itu My nggak dad apa-apa. and me. Terus nanti gue sama anak gue. Gajah. Dan gajah itu kan hewan yang paling sosial. Iya. Iya. Satu, nangis kalau misalnya kenapa-napa. Iya. Nah, helps me remind to be human. Oh. Jadi aku kalau yang ini ada maknanya. pengen buat kapibara. Kenapa? Karena itu hewan paling udah lost aja udah ya. Enak aja kayak hidup udah gitu aja udah. Nah itu aku tuh. Iya lagi bener. Kapibara lu ya? Iya sih. Lu nanti Bener loh dia. Iya dia kapibara banget lu loh. Iya lagi. kapibara lu bisa naik buaya gitu maksudnya. Anjir, kayak hidupnya. Dia kalau ditanyain mati sekarang pasti mau sih. Iya benar, kapibara begitu. Apa? Lu tahu Kapibara nggak begitu. kenapa kapibara itu bisa lewat apa? Buaya misalnya lagi pada ngumpul dia bisa lewat segitunya. buaya nggak ngerasain ada niat jahat di dia. Dan nggak kenapa kapibara nggak aware sama buaya? Kenapa? Saking bodohnya dia. Nggak ini beneran. Dia tuh sampai nggak punya naluri akan bahayanya tuh dia nggak ada. Nah, Oh gitu? akhirnya Iya. buayanya juga mikir, ini serius nih. Akhirnya mereka juga biasa. Iya, jadi mereka biasa juga. Emang nggak pernah ada kasus kapibara dimakan Nggak buaya? pernah ada. Yang Sangat ada jarang, kapibara naik buaya. Naik buaya, kumpul bareng buaya. Buaya lagi tidur dipantatin sama dia. Itu Iya. kapibara Gemes tuh. banget. Gimana? Lu cukup kapibara? Enggak sih kalau sama segitunya. Gara-gara pokoknya ngejelasinnya bodoh. Tapi itu penting ya, religious trauma. Dan aku juga mengalami religious trauma karena aku sebagai orang Chinese itu kayak direndahkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama. Jadi kayak gini ya, contohnya misalnya kata-kata kafir aja. Kafir kan nggak separah itu ya. Cuma diteriakin kafir tuh nggak enak. Kafir itu Woi kafir gitu misalnya. Tapi bukan makna emang jadi bergeser di kita ya. Bener, Karena bener, orang-orang bener. suka bono sih kafir, jadi Iya, gitu-gitu. Jadi betul. kesana tuh harusnya non muslim ngedenger kafir tuh yang normal cuma oh iya gue emang kafir Iya, karena betul. gue di luar Islam. Akhirnya Betul. jadi kayak kafir jadi ih kok nyerang banget Hinaan. kayak dikecilkan jadi Jadi hinaan. penjahat, Akhirnya kafir pun hinaan. bergeser Iya. maknanya. Dan itu akhirnya aku merasa gitu. Aku merasa kayak didiskriminasi dan dia pakai instrumen agama gitu maksudnya. Ya Jadi benar. sedih sih aku dulu sih. Religious traumaku ya begitu dulunya. Dan even menurut gue ya, kalau lu takut salah ngomong. Ya itu juga sama. Takut salah ngomong Itu tentang religious agama, trauma lu, takut salah ngomong tentang agama orang lain, takut salah apa gitu. Itu menurut gue, kenapa ya? Sejak kapan ya Indonesia itu jadi kayak sedikit shifting gitu loh. Padahal dulu kita pernah ini gak sih kita ingat ya kita ngomong kita sering canda-candaan Tuhan kan dulu kan. Bercanda agama tuh dulu normal di kita biasa gitu. Tapi sekarang semenjak ada sosial media semua kayak diaduin. Iya semua. Jadi orang tuh jadi lebih takut buat berekspresi. Yang niatnya Iya. cuma bercanda pun takut gitu. Yang sebenarnya Iya. yang denger juga tahu dia bercanda. Betul. Tiba-tiba jadi takut. Semua orang jadi kayak lebih sensitif. Orang kita bahas sejarah Sensitif aja di kadang-kadang. di sesuatu yang harusnya tidak sensitif. Betul. Nah, itu. Orang-orang pas kita bahas sejarah aja pada komen kok. Ya. Udah jangan ngurusin orang lain lah. Kita lagi bahas Quran. Gitu kan ya. Kayak Iya gitu-gitu. benar. Setuju gak? Dia lagi ngunyah. Bukan ngakunya doang, dia kayaknya gak ngedengerin dah. Enggak, dia emang ini kalau mulut bekerja yang lainnya tuh nggak bisa ikut Mati. bekerja. Habis. Dia harus milih fokusnya. Jadi energinya cuma di sini Iya, doang. oh lagi fokus di sini energinya. Flashback. Ini bukan makna emang jadi bergeser di kita ya. Bener. Bonus ya kafir jadi ih, kok nyerang banget jadi penjahat kafir pun bergeser maknanya. Dan itu akhirnya aku jadi sedih sih aku dulu sih religious traumaku ya begitu dulunya.
Dan kita sering canda-candaan tuh hanya yang agama tuh dulu normal di kita biasa gitu loh. Aku nggak dengerin mulai dari buka nas. Tapi Stat, itu juga concern saya sih. Iya. Banyak orang ngomong kalau kita membahas sesuatu, Iya. udah nggak usah ngurusin. Maksud saya kalau ngurusin mah saya berangkat, misalnya ngomongin Thailand, saya berangkat ke Thailand, saya ikut ngebantu, ikut campur. Ini Iya. kita bahas doang, ngasih tahu Iya. info kan itu. Betul. Bener-bener bergeser banget maknanya jadinya. Benar. Jadi seolah-olah orang jadi takut ngomongin agama kan. Iya. Padahal menurutku agama tuh ya perbincangan biasa seperti orang bincangin yang lain gitu maksudnya. Iya. Mungkin kalau Sesederhana itu. kalau mau ada yang mau diambil dari agama tuh kayak agama harusnya jadi pedoman untuk manusia bisa lebih bermanfaat untuk manusia lain. Intinya Iya. kayak gitu. Adalah Itu respons, paling pragmatis. cara respons. Jadi agama itu adalah bentuk cara kita untuk mengetahui bagaimana respons yang paling tepat ketika kita tuh berurusan dengan segala sesuatu. Nah urusannya itu bisa jadi dengan manusia, bisa jadi dengan Allah, bisa jadi dengan diri kita sendiri. Nah cara responsnya seperti itu. Contoh misalnya kayak yang kita bilang, kalau kita lagi kehilangan sesuatu misalnya, bagaimana cara kita respons ketika kita lagi kehilangan sesuatu? Maka kita bilang, ya udah berarti ini bukan rezeki kita. Berarti akan ada rezeki kita yang lain kalau memang ada. Berarti kita akan merasa lebih tenang tuh. Ketika kita misalnya merasa sedih dengan contoh sesuatu, ada temanku belum dapat keturunan. Dia udah nikah lama nih, ada banyak temanku belum dapat keturunan. Tapi ketika dia punya agama, dia bisa ngasih tahu pada dirinya sendiri. Bukan berarti Allah nggak sayang sama kamu. Tapi bisa jadi Allah pengen kamu untuk bertindak dengan cara yang lain. Kan gitu kan ya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Cara dengan orang lain, dengan lisan kita yang baik, dengan tangan kita yang baik, perlakuan kita yang baik, dengan Allah juga ada caranya. Jadi respons itu semua adalah agama. Pedoman untuk manusia bisa lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri plus bermanfaat untuk Orang lain. Sebenarnya di package di situ aja menurut gua harusnya agama tuh bisa jadi hal yang positif gitu. Tapi kan banyak orang yang trauma di Indonesia. Kalau episode Termasuk yang paling lu suka, Fer? Nah, Episode apa? Gue bisa nebak sini tapi jawab. Iya. Kayaknya Apa? duh Kayaknya jawabannya keluar tuh tiba-tiba boom. Kepikiran kapibara. kayaknya yang tentang benernya yang takdir sama yang Ustadz sama Remon. Oh, yang lu malah nggak ikut? Bukannya dia tidur katanya yang terakhir. Iya, bukannya lu bilang kan itu tidur. paling Lu kan draggy. tidur. Jangan bohong lu. Itu benar aku tidur. Heeh. Terus kenapa menarik? Iya, terus kenapa menarik? Enggak, soalnya tuh harusnya bahasanya menarik, cuma aku belum sempat nonton. Tapi feelingnya Hey. Gak gini, aku doang ini, bagus. Ini favorit lu, tapi lu belum sempet nonton. Gimana soal- ceritanya ini? Soalnya Coba dielaborasi dengerin dulu coba. soalnya bahas takdir sama apa kemarin tuh takdir sama Takdir, akidah ya. akidah. Lu Beda lagi tuh. beda, itu yang Kodok kodar mempertanyakan- maksud lu ya? Oh, kadar kodor. Nggak dengar. Iya nggak, takdir tuh kan hubungannya sama kodo dan kodar kan? Itu mungkin maksud lu. Iya, itu maksudku. Kode dan kode. Nah, Coba itu soalnya kan banyak orang yang enggak, aku belum nonton. Enggak, pertanyaan. baru mau ku Terus jebak. enggak, masalah pertanyaannya Ustadz Feris kan Bener. episode favorit lu. Iya. Selain itu apa lagi selain Jadi itu? kita episode favoritku yang belum aku tonton, tapi aku pasti akan nonton nanti. Oh, gitu. Yang lu udah Nggak tonton bisa. deh. Yang lu udah tonton. Yang aku udah nonton. Yang ada lunya, yang ada lunya. Iya, di antara yang ada lunya favorit tuh yang mana? Itu deh. Heeh. Tahu nih gue nih jawabannya nih. Ya pasti tentang siksa kubur. Nah kan. Bener kan? Nggak mungkin yang lain. Tapi kalau Siksa misalnya kubur, siksa neraka ya. benar. Tapi kalau siksa kubur dibandingin sama akidah, salah. Kodar-kodor. Kodo dan kodar. Ya ini, itu Iya. pasti bagusan ini. Oh, gitu. Tapi aku belum dengerin. Tapi belum nonton. Nggak, gimana lu bisa menilai bagusan ini kalau lu nggak punya Ya, pembanding? soalnya topik konsep utamanya tuh bagus. Oh, Saya aku yaudah. belum penasaran juga. Aku sama sih sama kayak dia. Gue Bagiku kodok dan kodar itu adalah episode yang sangat menarik sekali. Iya, Kenapa menarik. tau nggak? Karena aku nggak pernah jelasin semudah itu ke orang. Oh. Tapi saya ada komplain dia nih. Ya. Dia bilang itu topik yang menarik, penasaran juga. Kalau dia penasaran dia nggak tidur. Tat. Bener juga Ini ya? udah kontradiktif nih. Iya bener juga Dia ya. tidur waktu itu. Nggak, menarik bagi dia kenapa? Karena dia bisa tidur. Enggak, soalnya kan ya udah, mumpung kita lagi bahas topik manfaat kan, kita coba ajak Iya. netizen. Ini tiap orang kan pasti Beda-beda. kalau menurut gua tuh agama, dakwah atau kayak petuah itu tuh selalu ada yang nempel karena relevan sama apa Iya. yang mereka rasain. Jadi kita let them judge. Kalau dari teman-teman sendiri mana yang menurut kalian paling punya manfaat atau dampak paling gede yang resonate paling relevan sama hidup kalian. Jadi Kalau boleh koi apa? taruh di komen. Nah, kalau koi apa?
Episode apa? Episode ini ya, favorit. Iya. Semua favorit sih saya di sini. Yang ada sayanya. Yang ada sayanya. Oh. Nggak di antara yang ada sayanya Lu nggak? kan banyak banget di sini. Iya, tiba-tiba jadi banyak ya. Iya, awalnya kita cuma 2 kan Koi kan. awalnya Tapi cuma tau dua. nggak? Iya lagi. Tau nggak kenapa dipanggil. banyak? Bener-bener. Permintaan Feren. Butuh translator ya, Dek. Dia enggak, ini kan acaranya dia. Oh iya, lu jadi nurut ya kalau dia request. Literally habis hari pertama yang kita berempat, dia langsung malamnya koi ya, Koi lagi, gua mau koi main lagi, dong. koi. Koi, sumpah. Kenapa kamu suka sama Koi? Iya. Karena dia bisa mentranslate bahasanya Ustadz dari jadi bahasa bayi. Nanti keluarin ini ya, apa cuplikannya ya. Kalau ada Koi aku jadi bodoh karena dia bisa Iya. dia Ada ada Koi. pada dia bilang. Soalnya Kalau nggak ada gue pinter lu kan. Nanti diprotes netizen lagi lo. itu kayak yang video terakhir 2 terakhir kan. Iya, yang enggak ada Koi. Yang gak ada koi kan. Lu terlihat Nah, pinter di situ. Iya, lu aku tuh pinter merasa lo. koi itu yang buat aku terlihat bodoh. Aku sumpah kemarin lumayan pinter kan. Yang kemarin bertiga. Tapi kenapa lu mau sama Koi? Iya. Karena dia bisa mengencourage aku mengeluarkan pertanyaan yang harusnya aku bisa rem. Oh Oke. enggak, terus kayak gini juga. Enggak, ngapain tepuk tangan? Gue mau tepuk tangan karena tadi gue kira lu mau ngomong sesuatu yang pinter. Enggak. Nggak jadi. Nggak, gue kira dia mau ngomong kayak soalnya Koi bikin gue berani keluarin pertanyaan dan gak apa-apa kelihatan bodoh ya, daripada bodoh selamanya. Gue kira mau kayak gitu, bagus itu tuh, keren. bagus. Ya nanti aku pakai itu. Iya. Tadi lu mau ngomong apa? Enggak. Soalnya waktu aku bertiga doang sama Ustadz sama Remon, kalau misalnya aku nggak ngerti ya, kalau aku tanya ulang, mereka akan menjelaskan bahasa dengan bahasanya mereka lagi. Tetep nggak ngerti. Bahasanya mereka tuh apa? Kayak Iya, maksudnya sama aja. sama aja. Dia tetap nggak ngerti karena tetap Jadi di frekuensi lu berdua. Jadi Iya. maksud lu kita berdua tuh tidak mau menjelaskan. Benar. Tapi Udah malas jawab. tapi tadinya gue ini ya. Nggak mau menjelaskan. Gue tuh kayak dari istri saya tuh. Istri saya tuh malah memuji Feren, katanya pertanyaan-pertanyaan Feren tuh sebenarnya pertanyaan dia juga. Wow. Jadi emang kayak pertanyaan orang-orang yang awam banget yang mungkin nggak kepikiran. Enggak, gue jadi tahu kenapa istri lu suka sama lu. Bener. Sorry ya, sorry. Iya, Iya juga ya. Iya, bener juga. Lu jangan mengeneralisasi semua orang. Bisa jadi kata cuma dia. 2 orang ini aja. Kata dia. Terus saya lihat di komen juga banyak lo yang bilang Feren tuh walaupun kelihatan kayak terlalu polos apa gimana, tapi sebenarnya Merepresentasikan. merepresentasikan orang-orang yang itu tadi, yang sangat awam itu. 76 itu ya. Nanti aku transfer ya. Nah, aman. Kayak gitu. Jadi selama ini Koi buzzernya lu ya? Iya. Tapi Murah dia. aku senengnya Kak. Berapa? Kaos escape doang ya, dikasih kaos escape doang ya. Oh iya. Ini semua dibayar pakai kaos escape doang lu. Iya sama Yoshinoya. Dia belum ini. Oh, iya. Iya, Belum belum gua ini. makan loh. Tuh yang ada tuh, Oh kualitas. iya, Tuh, kita kualitas. belum ini loh. Kita mulai dari ini dulu deh. Ini baju kan dari. Tadi lu udah angetin belum tadi? Udah tadi. Udah itu dari situ. Ya kan gue cuma ingetnya tank, gue lupa ngepromosin. Coba dong promosiin dong. Itu Yang mana? rendangnya itu dari nanti dikasih salah ke satu lu, tim Do. kita. Nah, ini Feren. Ini Baca. rendang daging sapi, Iya. kuali itu. Tadi fun fact ya aku Kamu apa? Aku tadi salah baca ya. Di sini ada tulisannya dimasak Jo kuali hitam udah Rido JS. Ya, terus? Aku nggak tahu nih namanya masnya. Itu kan harusnya Rido JS. Akhirnya Aku lu kira bacanya tuh dari namanya tuh dari sini kuali hitam udah Rido JS. Jadi intinya Harusnya tuh rendangnya udah Rido. dipisah. Dia kira Iya, kayak aku gitu. kira Dia rendangnya pikir sudah kuali diridoi. hitam yang diridoi. Oh, ada ridonya soalnya. Lu nggak tahu udah berarti apa ya? Nggak tahu. Tadi kan Bahasa Arab ya? Kan gua udah kasih tahu. Padang. Kan gua udah kasih Loh, tahu. Minang, kan Ustaz Minang. kasih taunya setelah aku tanya kan. Iya. Sebelumnya itu kan aku nggak Ayo tahu. aku kasih tahu apa tadi? Sekarang Mas apa? kan. Oh, udah Ya, ngerti. benar. Ingat. Bahasa mana? Aku kira udah itu sudah diridoi sama Jesse. Berarti Masuk misalkan nama dia akal. kuali hitam nama dia. Dia ada yang hitam tapi bukan kualinya juga Ya, sih. iya. Ya, tapi enak banget rendangnya. Enak. Ini dari Bisa salah satu tim krunya. dari Ya, tim Yuk Ngaji. Tim Yuk Ngaji. yang paling Nanti diam. tampilin. Yang paling Paling diam diam. tapi jago masak. Karena Paling kalau dia diam tapi ngomong jago biasanya masak. orang salah paham. Apa? Kalau dia ngomong biasanya orang salah paham gitu. Oh, belum selesai. Ini Dia jurinya Eh, Master Chef. Ini baju kita. Baju kita dari mana? Baju kita dari mana nih? Dari Sama Umu. Dari Umu Umu siapa? Alila. Umu Alila. Umu Alila.
Ummu Walilah, istrinya itu? Ustadz Felix. Bagus loh, bagus Pasti loh. dia Bahannya senang. bagus sih, bahannya. Bagus banget sih. Ya boleh bawa Ini pulang bahannya katanya. apa ya? Satin ya? Nggak tahu tuh. Bahannya bagus banget guys. Terbukti aku bukannya jualan. Nanti linknya ada di bawah semua. Ini Ini juga. Iya. sebenarnya apa sih shawl apa ya? Itu ini kerudung. Buat Itu kerudung kerudung. kefie karena Coba ini dong kasih Kayak apa? lihat dikit. kefie namanya. Kerudung khas Palestina. Kok bisa motifnya. disebut? Oh, motifnya. Motifnya motif Yang Palestina. kotak-kotak kayak gitu tuh. Oh. Ini ada Liberation Mind. Mind Liberation. Mind Mind Liberation. Oh, itu basically Lu tahu nggak, konsep Feren, itu ya. Bunda Maria orang mana? Orang Palestina. Palestina. Lu kayak Bunda Maria tuh udah tuh. Sebut dulu ini brandnya apa tanya dong. Bisa beli Namanya di apa mana? nih? Namanya Hijab Alila. Hijab, Hijab Alila, Alila. tapi jual baju juga. Iya. Ya kan nama brandnya doang. Bukan berarti dia jual hijab doang. Kalau ini belinya di mana sebut brandnya? Kuali hitam di mana belinya? Di Rido JS. Iya. Di Oke. mana, Dok? Namanya Rido JS. Ya, bisa lah nanti cari aja di Ada apa, IG-nya kok, ada Instagram iya kan, ada. Kuali hitam ini ada juga IG. nangkring terus di sini. Iya. Iya. Oxford. Beli di Tadi Ada di YouTube rendangnya Shop. kan udah dingin tuh. Iya. Kita langsung masukin sana. Masukin sana, keluarin. Langsung bisa kita makan. Tetap dingin karena ini nggak kecolok. Iya. Nah, udah cukup jualannya udah cukup belum? Iya. Bagus Ini banget. yang Katanya nge-support boleh kita dibawa loh. pulang katanya. Iya serius nih. Bagus, bahannya dingin. ISIS di dalam. Hah? Apa? Translate Ustaz tahu, Ustaz. ISIS itu dingin. Bahasa Jawa. Oh, iya. Semriwing, Ya, semriwing. bukan ISIS. Kaget kan kita ya. Udah hijab, muslim, baju muslim. Ada ISIS di dalamnya dalamnya. ada ISIS kan. Wah, Iya. nyambung banget kan. Iya. Adem aja bilang adem. Adem-adem ya, adem. Iya. Iya. Ih, ISIS itu jihad ya? Iya. enggak, udah. Bukan, jauh lagi, udah. Sebelum makin jauh, lu mau bacain lagi nggak ada komen lagi nggak dari Ada. netizen? Apalagi? Saking ngefansnya gue sama Ustadz Felix, anak pertama gue kasih nama laki-lakinya Ustadz Felix. Nama anaknya Ustadz Felix. Bukan. Anak pertama gue kasih nama anak laki-lakinya Ustadz Felix. Oh. Anak laki-laki Ustadz Felix namanya siapa? Gozi. Hah? Sifar sama Gozi, Muhammad Al-Fatih namanya. Oh, Iya. Oh, jadi dia aku kira Oh, anak laki-laki yang ada Iya. tahunnya ya, Tete? Betul. Yang ada angkanya nama. Nama anakku Sifar Muhammad Al-Fatih 1453 sama Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya. bisa ada angkanya. Ada. kayak Bisa. Maknanya apa? username game. 1453 pembebasan Konstantinopel. Keren Momen. banget. Baru Gitu. lahir udah dikasih beban peradaban ya. Iya, betul. 14. Oh. Tapi wow. percaya nggak percaya ada anak yang dikasih nama Felix Xiao. Oh iya? Udah Padahal 2 nggak orang. Cina. Nggak Cina. 2 orang namanya Felix Xiao. Itu karena ngefans sama Ustadz. Nggak tahu aku. Bisa jadi. Xiao-nya Xiao X Xiao. Dia Bisa ya ngefans sama Joe Felix kita nggak tahu kan. Iya. Iya. Joe Felix. Jadi bilang dia ngefans banget. Oke. Terus ada lagi yang bilang, wow, Apa? dari bisnis jadi ceramah. Bagus kok strateginya jualan agama. Wah, Nah, oke. bagus. Sesuai dengan pasar Indonesia. Keren. Nah, gue sengaja minta ada yang negatif juga. Iya, bagus. Soalnya bagus. kalau enggak nanti dibilang orang echo chamber. Betul, Kan betul. kita namanya ngelakuin sesuatu tuh nggak mungkin semuanya suka. Iya. Jualan es krim aja sebenarnya nggak semuanya bisa Bener. suka loh. Gitu. Iya. Orang yang lactose intolerant pasti benci. sama Iya. jualan es Apalagi Betul. jualan agama. gitu. Apa respon lu terhadap ini kan show lu? Sudah dong jangan aku terus koi. Aku bisa respon. Nah, ya, Joe Felix. Tahu nggak ya? Apa namanya? Ini bukan membanding-bandingkan ya. Kita kan sama-sama di bulan Ramadan sama-sama memberikan persembahan yang baik di bulan Ramadan kan ya. Selain acara kita kan ada acara login ya. Ada acara login terus ada acara kalau tahun kemarin ada download. Iya. Terus juga ada acara-acara yang lain ya. Tapi coba lihat tuh, sedihnya kita nggak ada Nippon Paint di sini. Iya. Nggak boleh disebut Ustadz. Iya kan nanti tit kan ya. Bayar kalau disebut. Oh bayar. Nah, kita lagi nunggu temennya Nippon Paint apa Dulux atau apa Iya, gitu. Dulux kayak Iya. Atau Kansai Paint gitu atau apa. Nah, tolonglah kita untuk menjual agama. Gimana Nih, caranya? kita ngebangunin itu saking Oke, ininya nggak Karena ada kita lagi mau output. jual agama tapi nggak kejual-jual. Gimana nih ceritanya? Iya. Kita mau jual agama tapi nggak kejual-jual. Paling Iya. cuman Rido JS. Rido JS juga lebih ke kita Jual bantu rendang jualin dia. jadinya. Iya. Bukan kita jual agama nih, kita Iya. bantu jualin Iya, loh. kita yang jualin dia malah. Iya. Nggak dibayar. Iya. Pahalanya Allah. Wih. Ini adalah puncak tertinggi pahala. Puncak Tapi- tertinggi. Tapi respon lu apa kalau misalnya ada nih kalau misalnya lu berusaha untuk melakukan hal yang baik, positif, tapi ada netizen yang bilang
Alah, lu mah pasti gini. Kalau lu responnya apa? Ya udah aja sih. Ya udah. Gitu aja yaudah aja. Gitu aja. Nggak mungkin, lu kan mikirin Iya. komen. Iya, fun fact-nya dia udah sempat mau exit dari podcast ini udah berapa kali bilang gue Iya. izin dong, Baru gue 2 kali doang. Enggak. Itu pun di hari yang sama. Gue inget yang dia ketemu gue lagi yang pas kita bukber itu, dia langsung buka HP-nya nunjukin komen-komen Iya, negatif, bener, di-capturein sama dia bener. komen Iya, negatif. aku lihat Iya. salah satunya. First time dapat. Dikumpulin semua yang Dikumpulin. negatif. Makanya abis itu kita ngingetin lo kan, Feren yang muji lu tuh juga banyak. Jangan fokus ke yang jelek. Mungkin yang jujur mereka. Tapi Enggak. Maksudnya jangan fokus yang jelek, udah denger yang bagusnya Iya. aja. Lagian Ngapain lu ngancurin mental kalau sendiri? nggak ada yang muji juga nggak apa, yang penting kan ada kita nih. Iya. Ya kan? Kita kan lebih tahu lu daripada mereka. Iya. Benar. Iya. Oke. Terus gimana tadi jual agama tadi? Ah, jual agama gimana jadi? Menarik sih, di Indonesia lumayan banyak pasarnya. Jadi kita udah nanti- berhasil menjual agama. Kita harus udah pernah bahas satu episode kan tentang jualan Iya, agama jualan. banyak kayak Nggak, sebenarnya kita udah berhasil belum kan kita belum berhasil kan? belum ada yang kejual. Iya. Gimana dong? Strateginya gimana? Ayo kita? dong guys, kita butuh duit juga. Udah telat, udah buat tahun depan, tahun depan. Ini udah Belum tentu 31. ada. Iya. Belum tentu belum- ada. belum Makanya tentu ada. kalian Ha. buat kita pengen buat escape lagi. Nah. Dengan cara beli merchandise kita, beli ini. Bikin Nah, kita itu jual benar-benar bisa agamanya ya. jualan agama. Nah, karena kan Feren udah bulat mau hidayah jalur harta. Harta. Buat Iya. kita dapat duit please ya. Iya. We need money and pahala. Dan sebenarnya apa ya? Lu maruk banget sih. Emang kacau udah mani pahala. Jualan agama pun sebenarnya nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kalau pada akhirnya kita menyebarkan kebaikan, Iya, kenapa tidak? ya kenapa Iya tidak? sih. Iya. Sebenarnya kayak even di Islam pun benernya level pertamanya kan transaksional juga. Ya benar. Ini gila, bagus banget tuh. Gua gila dia jawab itu loh. Itu bagus banget. Sebenarnya lu tuh udah nyerap banyak loh, Fer. Iya. Cuma lu nggak sadar aja. Enggak, cuma karena pas mau dikeluarin otaknya nyari folder yang mana ya kemarin. Iya. Emang agak lama. Iya, benar. Iya, Itu bagus banget loh. Iya benar Bagus benar loh. benar Iya bagus banget. kan? Jadi kayak selama outputnya baik, so Iya. why not? Selama nggak merugikan orang lain, merugikan orang ngambil lain. duit orang lain. Iya. Nggak ngambil duit orang lain. Benar. Maksudnya gue jadi penonton aja. Terus apa lagi ada? Seru ya ada kalau apa lagi? show-nya udah punya Feren. Astaga, enggak. Next. Oke. Raymond sempat viral dengan kata-katanya gue nggak akan mualaf. Oh iya. Iya. 5 juta tuh di Twitter. Gara-gara Itu balik lagi ke topik awal kita tahu. Yang Kayak kenapa orang sangat suka Mualaf. mencampuri. Nah, pertama mualaf kenapa trending? Ya. Karena bener loh tahun ini loh sama tahun lalu loh banyak Iya. loh. Tahun ini banyak banget. Di tanganku aja 2. Terus Oh. apa yang jadi penjelasan fenomena orang sangat ingin mencampuri urusan kepercayaan orang lain? Ya, itu mana aku bahas sih. Pertama sebenarnya mereka memang overjoy, bro. Jadi mereka seneng banget ketika ada orang yang masuk Islam. Tapi kadang-kadang kesenangan mereka tuh jadi toksik ketika mereka justru membuat orang-orang itu jadi takut dengan apa yang kemudian mereka lakukan. Karena over expectation tadi kan. Contoh misalnya kayak lu sering terganggu gak, Fer, kalau ada orang bilang ini, "Kapan Fer, ayo segera." Lu sering terganggu atau biasa aja? segera masuk gitu. Iya. Masuk Islam. Oh, biasa Kayak- aja sih. Biasa aja. Iya. Nah, kalau ada orang yang merasa terganggu. Ada yang masa terganggu ya. Karena kayak lu ngapain sih ngurusin gue terus gitu kan ya? Kenapa lu nggak nunggu gue aja? Dia jadi kayak beban gitu maksudnya. Nah makanya terhadap orang-orang kayak gini kita nasihatin sebenarnya cukup lu doain dalam hati aja. Karena Rasulullah juga pernah mendoakan orang untuk masuk Islam. Karena Rasul bilang gini, ya Allah perkuatlah kami dengan salah satu daripada 2 Umar yang Iya. kemudian berpengaruh yang akhirnya Allah kabulkan. Nah tapi tidak kemudian disamain depan matanya gitu maksudnya. Iya. Seolah-olah kayak dia sekarang tuh salah banget gitu maksudnya. Nah maka kemudian ketika diadakan seperti itu aku ngerti sih overjoy-nya mereka. Cuman kita harus kasih tahu juga bahwa pada mereka bahwasanya jangan sampai yang mereka lakukan itu justru kontraproduktif terhadap Sering orang. kalinya kayak gitu karena menurut gua dengan overjoy-nya itu sama overfear mungkin ya. Ya, Itu yang bikin mayoritas orang trauma agama dan trauma bahasa agama. ya betul. Ini betul. tuh in a way kayak topik kalau dulu tuh udah pas gue mulai konten, gue Ya. tuh dikasih beberapa saran. Ya, ini topik-topik tabu yang lu jangan bahas sama sekali. termasuk salah agama satu. ya. Agama, seks, politik waktu itu sempat karena gue jauh banget dari politik diskusinya sama beberapa topik lain. Tapi dia bilang yang paling lu jangan bahas adalah agama. Ya, padahal menarik ya. Nah, kalau misalnya saking tabunya dan bikin orang avoid bahas agama, gimana cara dia menambah wawasannya?
Betul. Gimana cara dia mencari kebenaran kalau wawasannya aja nggak berani dicari Nah, dengan betul. adanya trauma di masyarakat ini. Jadi semua balik lagi sih kita bahas tentang tadi religious trauma kan ya. Kenapa? Karena ada perilaku-perilaku orang yang kadang-kadang dia nggak sadar bahwasanya yang dia lakukan tuh bukan menyemangati orang, Benar. tapi justru membuat orang tuh takut. Solusinya apa ya? Kalau misalnya kita mau kayak- menghimbau, misalnya anggap seluruh masyarakat Indonesia ini mendengarkan ya. Oke, gimana caranya ya? Oke. Solusinya kira-kira apa kalau menurut? Lu pernah datang ke toko yang ketika pas kita masuk langsung ada SPG-nya datang. Perlu apa, Pak? Iya. Cari Oh iya, dulu. gue Nyari takut apa? banget loh dulu pas kecil. Ma- Gue tuh punya trauma ke toko terus didatengin SPG-nya. malah pengen cabut. Nah, Iya, itu namanya bukan pengen SPG beli. trauma tuh. SPG trauma. Sadar nggak sih kita sebenarnya kita tuh udah kayak SPG itu kebanyakan orang. Jadi ada orang baru mau tahu dikit tentang Islam. Mau apa? Kita ini ya. Iya, kayak Silahkan gitu. di sini. Ini kayaknya bagus ya untuk Bapak. Padahal kita lagi perlu kesendirian untuk menikmati itu. Nah, Benar. Ternyata di dalam Islam dari awal ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan Allah tidak ngasih tahu namanya Allah. Cari tahu aja sendiri namanya siapa, Tuhanmu yang telah menciptakanmu yang Maha Pemurah. Nggak ngasih tahu namanya Allah. Silakan cari sendiri. But kalau ada orang masuk ke toko, silakan dulu lah. Nanti kalau perlu bantuan saya ada di belakang ya. No. Selesai. iya. Tapi berarti sebenarnya posisi orang-orang yang seperti itu mungkin sama Ya. kayak posisi SPG-nya. Mereka nggak sadar kalau ketika mereka datang mereka sebenarnya mengganggu atau Betul. malah bikin orang yang tadinya berminat malah jadi nggak berminat. Benar. Kayak kita kan jadi lari kan? Iya. Kecuali kalau kita udah minta bantuan, baru lu bantu. Nah, Ah, itu benar. penting. Maka Itu. kalau kita kasih tahu kepada orang, jadilah SPG yang pintar ngelihat orang. Contoh Benar. misalnya ya, kayak ada orang datang, selamat datang gitu, itu udah cukup kan. Ibu, kalau nanti ada perlu saya ada di belakang ya Bu, gitu. Iya. Kan tugas dia kan SPG cuma untuk bantu orang Iya. kan. Lah kalau orang nggak perlu bantuan, lah jangan lu bantu. Benar-benar. Benar. Nanti jadinya annoying gitu maksudnya. Iya. Iya sih, banyak orang yang terlalu maksa. Tapi benernya yang banyak orang yang bilang, yang DM aku kayak, ayo kapan mualaf, ayo kapan pengen lihat Ciferan pakai Jangankan hijab. lu bilang mualaf, banyak yang udah ngajak lu untuk ta'aruf kan? Astaga. Gue iya. yakin pasti ada. Iya Pasti kan? banyak. Orang di komen aja, ayo Feren masuk Islam. Iya, calon Nanti jadi- istriku gua baca. Sampai ada gue baca lu cari di komen YouTube, gue lupa video yang mana. Ayo Feren masuk Islam, kau udah nanti jadi punya saya yang kedua sampai ada gitu loh. Wah, itu kurang ajar sih. Iya. Oh gila itu Ada sadar. orang Kita yang mah komen. Tapi kurang sebenarnya aja. aku baca itu, aku udah baca sih. Cuman kayak aku anggapnya sebagai bercandaan doang. Gak ada yang sampai bener-bener maksa banget sih. Tapi respon lu bagus sih. Iya. Berarti lu kan nggak baper Iya, kan biasa maksudnya aja kan sih. nggak kepikiran. Dia tuh kan. definisi husnudzon sih menurut gue. Iya, Husnuzon lu tuh apa? polos lu Kalau bagus. baik Iya, sangka lu- banget iya. lu. Itu positifnya lu Iya, banget tau. Lu jangan kenapa jangan orang suka sama lu? jangan dihilangin. Karena Iya. yang orang lihat polos, kalau dia negatif nih, oh bodoh nih. Tapi sebenarnya karena lu berprasangka baik terus. Iya. Lu tuh You don't think it's wrong. Dan itu Oh itu harusnya salah orang kayak gitu. enggak, enggak. itu bagus. Tadi Makanya dibilang ada orang yang justru nyebelin karena dia tuh senantiasa ngeliat sesuatu yang buruk pada orang. ya kalau Tapi itu Oh, kayak enggak. lihatnya sesuatu Berprasangka yang baik baik. terus. Iya, maksudnya itu bagus. Makanya cuman nggak boleh dapet cowok jahat aja lu. nah, Tapi itu konsep basically kalau lu berprasangka baik sama ular. Jadi bahayanya itu. Iya. Kayak lu kira dia ngapa-ngapain, lu pegang kasih sayang, pak mati. aku nggak mungkin gitu sama emang manusia. kapibara banget sih ya kalau dibilang. Nggak, Dia tapi saking husnuzonnya ke buaya, ya udah santai, santai. Iya. nggak, tapi yang masalah komen-komen tuh lebih ke arah ke ya aku nggak bercandaan itu masa berprasangka baik. Ya iyalah. Iya. Kalau lu ada suzon dikit aja lu liat komen dikit gitu. Orang Islam isinya otaknya kawin doang, lu pasti jadi gitu ntar mikirnya atau apa. Ini kan lu enggak kan? Ah dia niatnya emang selingkuh, dia mah Iya. apa gitu. Nah, itu Iya. suudzon, itu kebalikannya suudzon. husnudzon. Iya. Berprasangka buruk. Tadi lanjutin, tadi lu mau ngomong apa tadi? Lupa. Yang mana? Yang tadi komen-komen itu tadi lo tentang komen-komen orang tadi religious trauma. Ada orang ngajak lu masuk Islam tadi, lu mau ngomong apa tadi? Apa ya, mungkin nggak, aku anggapnya bercanda. Ya itu bercanda doang. Maksudnya aku nggak pernah aku nggak pernah merasa terganggu. Soalnya mereka nggak ada yang. Aku merasa sih mereka nggak maksa sih, cuman kayak memang bercandaannya Bercanda. doang. Iya, udah. Kayak ibarat dia nangkapnya gitu, dia taunya adalah Iya. orang ya berprasangka baik. Iya bagus sih, Bagus. sebenarnya bagus. tapi Itu kalau Feren. tapi kalau misalnya ada yang neror tiap hari, iya sih aku pasti ngeblok sih. Jadi kayak Ada yang neror. nggak ada sih. Tapi Nggak perhatiin juga. like it or not, kan topik yang kita bahas itu sebenarnya lumayan unik di Escape. Karena kita lihat banyak banget program yang beredar yang kayak entertainment dan lain-lain. Kita malah dalam banget, ujung jurang banget, kayak bikin pusing dan Betul. lain-lain. Iya. So like it or not pasti ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Bener. Tinggal gimana cara kita meresponinya aja.
Dan again yang kalau dari matrix kita 99,1% average like. Yang dislike tuh 0,9%. Oh, aku nggak tahu nih datanya nih. Kalau datanya gue sih gitu. Apa watch time-nya berapa? Average-nya kalau per podcast itu 20 sampai 30 menit. Wow, itu tinggi loh. Lumayan. Tinggi ya. Buat durasi Durasi Podcast 50 ya. sejam lah ya. Setengahnya. Itu tinggi loh, segitu Iya. tinggi. Iya. Benar. Yang penting ya bright side-nya ya sebenarnya mayoritas ngerasa tuh kita ngelakuin sesuatu yang positif. Dan lucunya lagi apa? Omongan kita untuk kolaborasi Ramadan itu baru kita omongin sekitar 2 pekan sebelum Ramadan. Iya, benar. Iya kan? Iya kan? Benar, gue juga baru denger Ustadz Felix itu Raymond mau bikin ini. Ya udah bareng aja kan langsung Iya. gitu kita kan. Lalu kita bilang yang belum terjadi, kita berangkat berempat sama Medi Ke Cafe One Piece. ke Cafe One Piece. Itu belum kejadian karena Mau ikut kapalnya nggak, belum Fer? ada. Apa? Cafe One Piece. Cafe One Piece di mana? Di Jakarta. Nggak tahu. Punya Ustaz. Intinya dari tadi dia nggak ngedengerin karena dia lagi Amin. lagi ngaca. Dia emang gak denger, tadi dia lagi buka Dia lagi kamera ngaca. terus Dia lagi ngaca. buka- dia lagi Gue ngeliat dari tadi malah ngaca nih orang nih. Makanya gue tahu dia nggak ngedengerin. Dia Kita lagi berempat gini. mau pergi ke Cafe One Piece Sama Medi di kan. Jakarta, iya. Mau ikut nggak? Untuk buat apa? Ha-ha. Boleh Makan makan aja. di Jakarta. di Jakarta. Kok nggak pernah tahu, nggak terkenal. Udah baik. Kok mukanya gitu semua? Ya nggak apa-apa Enggak, sih. Itu rame kan sempat Iya. rame banget awal Iya. buka ya, masa lu gak tahu? Gak tahu. Ya udah gak apa-apa. Padahal stiker dia One Piece semua loh. Iya, One Piece. Iya heran. Ini impulsif habis nonton live actionnya kayak anjir One Piece bagus banget terus. Nggak, terus dari live action lagi. Baru ini aneh banget nih orangnya. Aku nonton live action kan. Terus aku kayak anjir bagus banget. Terus aku coba nonton itunya kartunnya. Ah. Nggak kuat. Mati. Iya sih. Baca. Soalnya kayak Karena lumayan. panjang Iya. banget. Panjang Tunggu banget. remake-nya. Remake-nya katanya Kayak kapan? draggy Nanti banget. remake-nya bentar lagi. remake-nya Nanti pas iya. remake-nya kita Pace-nya lebih cepat baru kok. ikutinnya dari sana. Nah artinya kalau gue sih nggak kuat itu juga. yang itu yang kita nggak expect ya. 2 pekan kita baru rencanain escape. Itu kemudian jadinya alhamdulillah sampai sekarang bisa Iya, ya keren gila. banget sih. Iya gila sih. Iya, iya. Keren, Very keren, ini keren, very keren. unexpected. Dan kayak waktu kamu coba ceritakan first impression ketemu Ustadz Felix. Kan udah. Gua Iya. Heeh. udah yang waktu itu pertama kali podcast yang ada Mama. Yang habis itu pokoknya pertama habis podcast gue ingat banget pertanyaan selanjutnya gue kayak gini. Ustadz IQ-nya berapa? Ya. Oh, yang pertama kali itu. Iya. Karena gue realize kayak gue nggak gampang resonate deep conversation sama semua orang. Dan gue langsung tanya terus waktu itu Ustadz Felix bilangnya 100. 132. Nah, terus waktu itu gue ngerti kenapa gue nyambung itu. Karena akhirnya agama bisa dibuat non intimidating, bisa dijelaskan secara logika, bisa ditranslate ke gimana manfaatnya ke orang di kehidupan nyata. Baru di situ ini orang pinter. Oke. Itu first impression gue. Ya, Nanti dan yang yang- paling berpengaruh Bunda AI sih sebenarnya. Ah itu juga. Bunda, Itu bener itu faktor paling mempengaruhi karena kalau nggak gara-gara Mama gue nggak mungkin ketemu. Iya. Ah, ya? Kayak again, lu bayangin ya dari gua yang trauma agama, Iya. yang gua avoid banget. Diajak podcast sama Diajak Ustaz. podcast sama Ya Ustaz. mana mau gua dong. Ya kan? Oh, kamu cerita ke mama. Satu-satunya yang nggak pernah terintimidasi dengan aku nih. Terintimidasi. Datang-datang nguasai panggung dia. Saya bang. Tapi Iya. untung waktu pas pertama gua denger Ustadz Felix, gua belum tahu tuh rumor-rumornya yang radikal, Iya, yang betul. HTI. Betul. Gua nggak pernah iya, denger itu iya, semua. iya. Mungkin kalau gua tahu ya, Iya. mungkin gua nggak ketemu. Bener-bener. Iya. Gue malah tahu banget loh. Makanya gue juga aneh. Nggak, jadi gini, kalau dari gue ya, gue tuh tahu doi radikal segala macem. Gimana? Satu guru dia sama gua. Iya sih, itu yang kocak, kita satu guru ternyata. Satu guru beda angkatan. Terus pokoknya gue tau lah gimana ininya Ustadz Felix di masyarakat, citranya kan. Sampai gue tuh nonton podcast You Main yang Panji kayaknya. Iya, main yuk. Main yuk yang Panji. Kok orangnya tidak seradikal itu ya? Gue begitu dari situ. Terus akhirnya gue tonton podcast lain kan. Ini emang aslinya begini apa udah berubah nih? Gue penasaran di situ juga. Gak lama dari gue nonton itu, ada orang nge-DM meng-encourage gue, Mas semangat ya ngelawan orang itu, pokoknya ada gitunya. Siapa? Apa? DM itu DM ke kamu. DM ke gue. Jadi gue bikin konten, gue meluruskan info yang salah dari Ustadz Felix. bukan Ustadz Felix, ada Siapa itu? musuh bebuyutannya Ustadz Felix lah pokoknya. Siapa? Adalah orang pokoknya. Ya ada, pokoknya gue 2 kali gue ngelurusin dia. Iya. Oh. Gue 2 kali ngelurusin dia. Pokoknya dia infonya salah banget kan. Nah nggak lama datang DM dari doi. Nah ini Ustadz Felix gue, di DM Ustadz Felix itu nyemangatin gue.
buat Dia nggak ngerti, gue yakin dia nggak ngerti liat mukanya. Ngerti? Oh, coba. ngerti gak? Ya lanjut terus. Nah, dia Ustadz Felix nyemangatin gue intinya, Ustadz Felix nyemangatin gue. Semangat ya ngelawan Mas, semangat orang ya, itu apa ngelawan orang itu gitu. Terus dia ngajak ke podcast ini. Oh boleh, udah pindah ke WhatsApp kan. Di WhatsApp Sherlock doi. Tek. Lah, kok tetangga cuma 5 menit dari rumah gue. Langsung gue bilang nggak datang lu gitu kan. Nah, itu yang bikin gue Gua paranin lu. bikin gue nyantai sama doi langsung bilang gini. Apa namanya, kalau lu nggak mau datang gue seret lu gitu. Oh ini orangnya bercandanya asik nih gitu. Soalnya dia bercanda gitu. Udah dari situ makanya gue pas datang ke sini tidak ada tekanan apapun. Langsung berkuasa dia di sini langsung. Begitu. Padahal gue udah tahu background dia yang dulu yang radikal gimana, udah sering. Bahkan teman-teman gue juga waktu zaman-zaman bukunya Ustadz Felix Rame itu, jangan dengerin Ustadz Felix, jangan dengerin Felix Xiao dia patriarki apa segala macam. Banyak yang putus gara-gara gua. Banyak. Banyak yang putus gara-gara gua. Putus cinta. Putus pacaran. Wow. Kan udah putusin aja. Setelah Ya, gue buku yang bareng Ustadz Felix Buku pun, radikal. Buku radikal. bukunya itu, nih. Yang biru. Maksudnya banyak yang putus. Wah. Nah, Nih, udah putusin aja. Intinya kan adalah bagus. dari sini iya. menjelaskan tentang hubungan kan. Kalau emang belum halal, belum ada halal Iya. segala macam, kalau tidak ada untungnya lebih banyak mudorotnya, lebih baik putusin. Sebenarnya itu kan intinya kan. Nah, ini banyak yang nggak suka nih buku ini. Oh, padahal Tahun berapa nih? benar. Tahun berapa? Tahun 2014. Itu waktu itu Nah. Ustadz lagi radikal. Iya. Kalau sekarang udah bangga. Aku dipersekusi pertama kali di Malang bedah buku ini. Udah putusin aja. Dipersekusi. Ada acara bedah Dipersekusi. bukunya, Iya. datang orang. Iya, datang polisi. Iya, polisi. Aku lagi doa selesai acara polisi datang. Buat? Nah, membubarkan Iya. membubarkan acara udah putusin aja. Keren kan, jadi dibilang persekusi. Ya pasti dibubarin dong, nggak mungkin minta tanda tangan kan. Loh, emang dia ada suratnya buat bubarin ini? Dia bilang mengganggu ketentraman masyarakat. Iya. Astaga, terus di penjara Ustadz. Astagfirullah. Emang ekstrim ya. Aku salah apa? Langsung. Aku salah apa? Kan mengganggu ketentraman. Ya kalau nggak gini deh. Opini lu gimana first impression? Nah iya, Itu gimana ketemu Ustadz Felix? Santai sih orangnya. Ya, Terus aku pertama nggak kali ketemu dia kan di kafe. Oh. Oh Dia kan, iya, dia kan pertama kali. kapibara, mana pernah dia merasa ada masalah. Iya benar. Tapi waktu first impressionku sabar banget. Sabar. Iya sabar. The vibes-nya sabar banget. Kafe yang waktu di mana itu. sih? Kok lupa Yang ya? itu yang di Blessing Hill. Iya benar. Blessing Hill. Ya bukan. Yang Itu kan punyanya nama siapa gereja. gitu? Lupa gua. Studio. Oh, Belinsky. Oh, iya, Belinsky. Oh, murah. Oh itu Iya. lu pertama kali ya? Iya. Iya, Oh, pertama iya. kali. Sebenarnya itu kedua kali gua sih. Oh iya, kamu Tapi udah ya, kali. itu yang gua Aku nggak anggap ikut yang real pertama. pertama kali gua sebenarnya. Gitu. Sabar Aku bawa sih. anak waktu itu ya. Iya, terus kelihatan kayak Iya. apa? Family man banget, Wede. yang sabar sama. Padahal gua pencitraan. Iya. Iya sih, Gak nyangka. kelihatan. Tuh kelihatan banget tadi dipuji sama dia yang dia lihat. Lo, Iya, kayak gitu. dia tuh lagi di dalam proses memaksa diri biar nggak terlalu kapibara. Iya. Tapi menurut Gak apa-apa, gue udah kayak be yourself aja santai. Be yourself aja. Ya, Itu tapi- yang Gua sih. orang-orang suka. Iya. Tapi memang Musafirnya kelihatan sabar, kelihatan. Memang Kelihatan. sabar. Apa ya itu dong sih? Aku nggak pinter buat Udah, first udah tuh bisa impression next aja gitu. Nah, ini ya, nih. next. Ada Yaudah, apa ada lagi. Jujur, setelah ngikutin nih Escape, saya jadi rajin sholat dan saya berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan taat di hadapan pencipta Allah SWT. Di hadapan sang Itu pencipta. salah satu komen yang paling aku seneng. Oh. Oh. Itu salah satu komen yang paling aku seneng. Heran, orang kita aja nggak rajin. Ustadz kan, Berani loh. Sekarang udah berani. Ustadz kan rajin. Tapi Kok lucu bisa kan? nggak rajin? Nggak, maksudnya itu Rajin. murni bahwa itu murni pertolongan Allah. Iya. Gitu kan ya. Oh. Lucu banget loh. Pas Panji datang ke sini, Panji tuh terakhir kali bilang gini, ini buku komika. Sebelum baca ini, baca Quran Baca dulu. Quran, iya. Yang lain bilang, Ustadz Felix aja seumur-umur kita di sini nggak pernah Nggak dia nyuruh pernah kita nyuruh baca Quran. Iya. Coba bayangin. Tapi ada orang yang rajin sholat setelah dengerin kita ngobrol. Coba lu bayangin. Padahal Iya. kita kan nggak pernah bahas sholat kan. Iya. Cuma Itu sekali doang pertolongan pas gua Allah tuh sholat. gitu, Fe. Ya, Jadi waktu Allah itu tuh ngasih kepahaman pada orang, padahal kita sendiri nggak paham. Tuh kan, bener kan, lo nggak paham? Aku soalnya bacain komen juga. Iya, tapi Tapi banyak lu yang penasaran komen. gak sih sebenarnya kayak
kita tinggal di era dimana kita duduk, ada kamera, 1 jam obrolan, berapa banyak sih hidup orang yang kita impact gitu. Iya, itu Lo pernah ngeri kepikiran banget sih. nggak seberapa keren itu? Itu ngeri banget sih. Itu menurutku salah satu komen yang bikin aku semangat ketika Keren. bikin escape. Nggak, lu bayangin kita cuma duduk nih. Kita Kayak aku ngobrol. bayangin aku duduk. Ya. Terus ada angka Lu nih. nonton. Ya nggak, lu emang duduk nggak usah dibayangin. Emang duduk nggak usah dibayangin ini. 1 jam kita ngobrol. 500.000 yang nonton. Itu 500.000 setiap orang itu ada kehidupannya masing-masing. Mereka konsumsi konten kita Ya. dengan kacamatanya masing-masing. Mereka dapat manfaatnya dengan cara Betul. masing-masing. Imagine seberapa. Tiba-tiba setelah selesai lu ngomong kan, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ngomong Yesus. Tiba-tiba abis lu ngomong Yesus, mereka bilang, aku mau sholat. Bayang gak lu? Kebayang nggak? Gila. Nih dari sisi lu ya, lu bayangin, lu cuma nanya-nanya asal lempar peluru aja nih. Oh, maksudnya Enggak belum nih, ini kode dulu ya. Nih. Lu nanya asal nih, lempar peluru nih. Terus tiba-tiba ternyata pertanyaan lu yang asal itu adalah pertanyaan banyak orang di luar sana yang malu untuk bertanya itu. Terus mereka jadi terbantu gara-gara pertanyaan lu yang sama kita tuh kadang suka diketawain. Iya lagi. Kalian suka ketawain. Tapi kan kita udah Poin. diprotes sama netizen. Iya, enggak kita ngetawain kan karena emang kita akrab kan berarti kan. Habis itu tapi kan dijawab. Tapi itu tuh ngebantu orang loh ternyata Fer. Pertanyaan-pertanyaan yang suka kita Dan ketawain itu. langsung sholat. Lu bayangin, lu aja nggak sholat, mereka terinspirasi sholat lo. Iya, ayo. Bisa gak sih pahalanya Islam di-convert ke Kristen? Lah belum ada. Ada Gimana? caranya. Mesinnya gimana? Ada caranya. Mau? Enggak. Pasti asyadu udah tahu. Udah apal ya. Tapi kan kalau lu masuk langsung pahala-pahala yang tadinya ketahan, langsung masuk semua loh. Langsung masuk semua. Yang selama ini ketahan. Ya nih. nabung dulu. Jadi maksud gua ngomong kayak gitu tuh biar lu nggak mengecilkan dampak positif lu. Iya, benar. Lu seneng gak kalau misalnya ada satu orang datang ke lu kayak gila Feren, gue hidupnya berubah gitu. Tapi emang lu bantu dia gitu. Bayangin puluhan ribu orang. Nah, Tapi kadang kita tuh lu tuh nggak sadar seberapa gede impact yang lu lakuin dengan kita cuma duduk ngobrol kayak gini. iya. Iya. Jadi dulu ada orang yang malu bertanya, setelah lihat lu mereka nggak malu bertanya lagi. Malu-maluin ya. Dia malu. Iya. Feren aja mau nanya malu-maluin, masa gua enggak jadi Iya gitu. Lu jadi standar yang paling bawah orang. Iya, iya. Tapi orang benar-benar menurut gua ya, mereka benar-benar lihat progres lu. Pertanyaan tuh Iya berubah sih. banget dari pertama lu di Jangankan sini. orang, aku aja lihat. Iya. Gua juga Gua kaget. ngeliat kok. Gua lihat Koya aja kaget. Lu pertanyaan tuh bener-bener spot on. Cuma pertanyaan selanjutnya aja. Iya. Yang kadang Sekarang meleset. cuma layer kedua aja yang lu agak masalah. Pertanyaan lu suka, wih keren, kita lagi tepuk tangan, lu nanya lagi. Nah, kita jadi gitu tuh. Jadi lu sekarang sudah masuk masalahnya udah layer kedua. Iya, ada layer keduanya. Layer pertama udah Lumayan. kelar, layer Udah pertama kelar, udah selesai. Iya. Apalagi komen Oke. dari netizen. Buat kamu nih, ini buzzerku nih. Please dong, Feren kalau beropini jangan diputus di tengah jalan, apalagi sama Raymond. Gua lagi Ini sering anak mutusin paling dia. ikhlas berpikir dan dia murni ingin tahu. Ulang. Tuh, Nih Feren paling ikhlas. Enggak. Berpikir. ini. Yang penting, Feren kalau Enggak, beropini enggak, jangan enggak. diputus. Yang penting yang ini. Kenapa enggak gini nih? Ini kan awal kan ini kan. Dia kan motivasi dia nih. Kenapa dia belain lu? Karena lu tuh paling ikhlas berpikir dan murni apa? Ingin tahu. Itu poinnya di sini, Iya. Feren. Bukan yang Bukan di yang atas, bukan yang lain. jangan motong. Poinnya Iya. itu. Pak gua lagi motongin dia mulu. Berarti gua nggak ikhlas berpikir dong Feren. Buzzer, ini kan buzzer lo, jadi lo tahu Iya. kan? Iya sih maksudnya gini, kalau misalnya Raymond dia yang punya acara kan, dia Iya. punya channel. Kalau aku yang harus menjelaskan. Kalau lu cuma translator. Iya. Berarti yang paling ikhlas memang dia. Emang dia Itu bener. Gak ngerti kan lu? Ngerti? Apa? Banyak orang tuh yang suruh aku belajar dulu katanya. Belajar dulu, kamu cari tahu dulu lah tentang Islam. Kalau Loh, Feren ini udah apa? belajar, Enggak, maksudnya di balik podcast. Jadi waktu kalau aku Feren udah belajar, Feren dulunya di sini. Iya. Iya. jadi Enggak ustazah. ada itu. Enggak ada belajar dulu, jadi belajar dulu ustazah. itu. Bener. Malah aku merasa kalau misalnya aku udah belajar dulu, aku nggak mungkin kepikiran nanya. Iya. Itu iya, karena pertanyaan-pertanyaan lu balik lagi itu Karena aku basic nggak yang ternyata ngerti, iya. dibutuhkan banyak orang kan. Sampai kepada orang-orang kayak gitu, itu alangkah banyaknya orang-orang Muslim yang udah belajar, terus mereka bertanyanya apa? Nggak mau nanya malah. Iya, benar. Mungkin karena mereka tuh, aku nggak tahu sih ajaran Islam tuh dulu waktu di pesantren dan di pesantren ya. Iya. Iya. Ya, Itu kalau ditanya tuh di ustadznya serem kah? Iya. Oh ya? Sebenarnya iya, sebenarnya. Oh iya. Kalau gue sering dengar ceritanya tuh di kajian sholat Jumat. Kalau gua Lebih kepada dijudge sih. ya dijudge. Jadi lebih kepada dijudge sih.
Contoh misalnya kayak ada orang bilang gini ya, kenapa Nabi kita Muhammad bukan yang lain? Terus kamu kayak gitu aja nggak ngerti. Nah, Nabi ya. Muhammad Nabi terakhir kamu itu aja nggak mau ngerti. Hati-hati loh. Kalau kamu nanya kayak gini, ini pengaruhnya ke keimanan loh. Iya. Langsung dijudge dosa, lu cuma nanya gitu aja. Iya, jadi kayak gitu. Terus ada orang nanya misalnya, kenapa aku harus berkerudung misalnya? Terus dibilang langsung orang tuamu kalau satu rambutmu kelihatan itu nanti dibakar di api neraka loh. Nah itu penjelasan kayak gini akhirnya membuat orang akhirnya nggak mau nanya lagi. Iya. Jadi memang udah keras dari Enggak sih, kecil. orangnya sih, bukan Orangnya, agamanya. Bukan agamanya, bukan Iya. ajarannya. Ya makanya kita perlu. Nah, ironis ya. Ya, Karena agama itu pedoman manusia untuk bertindak, tapi tindakannya begitu. ya. Itu orang-orangnya makanya orang bilang gini, Islam itu satu sisi dan Muslim itu adalah sisi yang lain. Nah harusnya Muslim itu jadi koneksi antara orang lain yang mau tahu tentang Islam dan Islamnya. Bener. Sekarang justru Islamnya nggak kelihatan karena ketutup Muslimnya. Nanti ya diagramnya. Islam. Muslim. Muslim tuh harusnya jadi gateway-nya untuk orang lain yang nggak Muslim ke Islam. Tapi ini gateway-nya sekarang malah nutupin Islamnya. Nah. Iya, malah nggak kelihatan Islamnya. Heeh. Malah jadi wajah baru yang sebenarnya bukan ini. Ya. Bahasa Arabnya al-Islamu mahjubun bil muslimin. Wah, Sesungguhnya Islam tuh tertutup oleh kaum muslimin. Ini kan ironis kan, padahal harusnya ada yang kenalin kan. Gitu. itu apa itu? Itu dari hadis kah atau dari? Enggak, itu perkataan ulama. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Berarti ulama pun sebenarnya udah menyadari Sudah itu ya. nyariin makanya dari itu. dulu. Lo tau bedanya Islam sama Muslim kan? tahu Islam agama Muslim orang yang memeluk Islam. Wih. Nice. Gue just making sure. Wah, kayak aku Kalau- tahu hal basic gini langsung kayak wah. Kayak Kalau muslimah lu tau gak? cewek kan? Berarti lu Kok bisa aku? Kan aku Kristen woi. Gak bisa dijebak. Bagus juga kejebak. Aku Kristen ya guys. Dia udah pinter loh sekarang. Pinter. Bagus. Layar 1, coba kita lanjut. Kalau muslimah kan muslimah kan perempuan yang muslim. Kalau Kristen yang perempuan apa? Perempuan. Kan muslim yang laki-laki. Kayaknya nggak ada namanya deh. Muslimah perempuan. Kan lu bilang gue Kristen woi, kan laki-laki Kristen. Kalau perempuan apa? Kayak Kristen nggak ada nama penamaan gitu ada kan? Oh enggak ada ya? Setahu aku nggak ada. Oh enggak ada. Emang ada? Nanya aja. Usah tanya gitu kayak ngetes. Gue setengah dua. Apa gue juga gak tahu. Dua ada yang kena. Gue sih tahu, gue tahu. Terus Gue tahu dia mau bercanda dari mukanya kelihatan. Dan dari matanya, oh ini si Ustadz nih mau ngejebak juga nih. Makanya gue diam. Kayak ngetes anjir. Ternyata dua yang kena. Gak ada sih Kristen. Iya, gue beneran nungguin. Apalagi? Apalagi? Oke, ini dari Malaysia. Emang dia ngerti bahasa kita ya? Budak Malaysia. Ngerti. Beda Tapi nggak market sih? kedua paling gede gua tuh Malaysia. Malaysia. Budak Malaysia. Emang kita gitu gak sih semuanya? Iya, Gue juga semua. kedua Malaysia. Iya. Kenal gue. 3 Hong Kong aku. Oh ya? Bohong ya? Enggak benar. Oke, salam semua. Saya dari Malaysia. Jujur saya ingin mengatakan saya sangat suka 3 figur ini. Ustadz Felix, Bro Raymond, sama Bro sepulang sekolah. Bro sepulang Oke. Tidak apa-apa. Bro sepulang sekolah. Tak apa. Ketiga-tiga ini saya memang nonton YouTube mereka. Karena ketiga figur ini selalu berbagi ilmu pengetahuan. Tak kira ianya ilmu ekonomi, agama, pengetahuan hebat bagi Bisa saya bantu baca aja. Yang mana sih? ini loh. Oh nih. Jadi pengen makan Ketiga-tiga ini saya, jangan di itu. Ketiga-tiga ini saya memang nonton YouTube mereka karena tiga-tiga figur ini selalu berbagi-bagi ilmu pengetahuan. Tak kira tanya ilmu ekonomi, agama dan pengetahuan dunia. Hebat bagi saya figur-figur ini. Semoga Allah merahmati kalian semua. Amin. Terima kasih Malaysia. Makasih saudara kita dari jiran. Jiran. Ya, jiran Malaysia. Jiran tuh artinya tetangga. Oh, tetangga. Jiron artinya tetangga bahasa Arab. Oh, dari bahasa Arab ya. Iya, jiron. Negeri jiran tau kalau pernah dengar. Apalagi next? Waduh, gue udah kedengeran. ASMR. ASMR ada ASMR ya ASMR. podcastnya. Ini gila, pemahaman Ustadz Felix luas banget. Bakal jadi panutan Ustadz favoritku nih. Nah, oke, gue juga mau nanya itu. Apa? Kok bisa apa semua itu? Gua Oke, gini, gue mau tahu ritualnya. Pertama, seberapa sering baca? Oke. Dan seberapa dalam? Kenapa bisa sampai kayak sejarah-sejarah yang harusnya orang normal pun Yeah. tuh nggak mungkin baca? Yeah. Kedua, kok masih bisa inget?
Ya, pertama ada satu episode yang aku fatal banget salahnya, Israfil sama Israel. Nah, itu Kebalik. Dan nggak di kepalaku itu nggak ada salahnya sama sekali ketika kita ngobrol. Karena begitu kemudian Koi ngomong aku iyain karena pikiranku di kepalaku itu adalah kita lagi bahas tentang Israel. Ternyata aku selama itu salah ngomong tentang Israfil. Berarti salah Koi. Enggak sih salah. Dan kalau teman-teman Dio ngaji itu tahu kalau aku lagi error banget, itu aku pernah kayak gitu banget. Aku pernah sepanjang apa cerita tentang satu figur namanya Zaid bin Haritsah. Ternyata yang aku bahas adalah sebenarnya harusnya Usama bin Zaid. Itiba kan gitu kan? Itiba. Parah banget aku waktu itu. Tengah-tengah baru ngeh. Kacau, konslet otakku. Tapi sebenarnya gini, kalau baca ya, dulu ketika sebelum ada handphone, sebelum handphone tuh lagi parah-parahnya, aku mewajibkan diriku 80 buku per tahun. Oke. Ya. 80 buku per tahun. Itu ketika zaman Goodreads. Jadi Goodreads itu bisa nge-track bacaan kita. Sampai sekarang masih ada sih aplikasi Goodreads. 80 buku per tahun aku wajibin pada diriku. Karena kenapa? Karena Jepang 40 buku per tahun, Amerika 20 sampai 30 buku per tahun, Malaysia aja 10 sampai 20 buku per tahun. 80 itu berapa dari 80-nya itu agama? Nggak ada. Hampir. Iya, itu tuh buku-buku tuh. Hampir nggak ada agama. Apa? Sejarah, ekonomi, filsafat? Kebanyakan fiksi, novel. Lah, nggak menjawab pertanyaan kenapa bisa punya segini luas? Nanti aku jawab. Yang kedua setelah beberapa tahun setelah ada HP, aku mundur jadi 20 buku per tahun. Itu sabar, 80 buku itu berapa tahun? Selama 4 tahun. Oke. 360 buku berarti. Iya. Setelah itu 20 buku per tahun. Tapi aku juga bingung kenapa aku bisa begitu. Maka kalau aku ditanya, ini serius nih, aku nggak pernah punya jawaban lain kecuali aku yakin aku bisa begini karena doa guru-guruku. Dan orang-orang yang mencintai aku, itu jawabanku tuh. Aku nggak punya jawaban yang lain. Karena aku serius, aku bingung kenapa bisa begitu juga. Jadi aku yakin doa dari guruku. Tapi memang dari dulu memorinya tuh kuat. Enggak sih. Kalau gue ngeliatnya Ustadz Felix tuh di beberapa memori malah lemah kayak jadwal. Iya Doi benar. kan suka lupa tuh. Itu parah banget. Iya, itu paling parah kan Ustadz Felix itu kan. parah Jadi banget, kayak benar. emang memori dia tentang pengetahuan tuh mengikis jatah memori yang lain. Tanggal lahir anak. Tanggal lahir anak. Yang gitu-gitu tuh malah lupa. Ya basic-basic Iya. gitu. Soalnya yang lebih susah daripada menghafal tuh recall-nya. Iya. Analogi ya, ada 1000 locker nih. Analogi Ustadz Felix ada 1000 locker pengetahuan. Terus lu ngomong sesuatu langsung tahu ini locker 3, 4, 5 dibuka, terus langsung bisa bacain semuanya. Itu susah banget loh. Iya. Itu yang pernah gue omongin sama editor gue. Karena kan dia beberapa kali ngedit Ustadz Felix kan. Terus dia Ya. kayak kagum sendiri gitu si Panca. Si Ustadz Felix jago banget ya narik kemanapun gitu loh. Iya, Misalnya kita narik, bahas ini, dia bisa narik yang contoh kasus ini, narik ke sejarah yang ini, narik ke sini. Dia itu bisa, itu berarti kan Itu aku bingung tuh. emang Berarti di sini tuh penuh banget. Iya, berarti nggak pernah kayak ini strateginya, ini Nggak ada. frameworknya, nggak basically cuma baca. Dan Terus aku hafal. pikir ada satu keyakinan yang penting banget yang Raymond juga sudah, sebenarnya Raymond juga sama sih dalam kasus ini, karena aku yakin, aku pernah bilang sama lu kan, ada satu hal yang kita punya kesamaan. Aku dari dulu yakin aku cepat belajar. Jadi aku bilang gini, kalau aku pengen nguasain ini aku bisa, dan aku cepat belajar. Aku mikir kayak gitu sih sebenarnya. Jadi artinya aku lebih pede sih ketika aku punya pemikiran kayak gitu. Maka aku bilang sama semua orang, coba deh berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Oh, itu sih, itu Itu penting, bagus. itu penting. Positive thinking. Berprasangka. Iya. Lu dong. Nah, Nah, tapi adanya hasilnya gini, dia selalu berprasangka baik sama orang lain, tapi berprasangka Ke diri buruk sendiri. terhadap diri sendiri. Kayaknya nggak segitunya deh. Tadi baru di sana tuh kita di ruang Iya. sebelah kita omongin loh. Iya. Hah? Ngomong apa? Dia nggak mau pakai jilbab, mukanya jadi bulat. Iya. Padahal nggak ada yang ngelihat gitu satupun di sini. Satu pun gak ada yang lihat muka lu bulat. Iya. ini Zigzag iya. nggak, ini sebenarnya udah lebih mending. Dulu tuh kayak gua kan pernah bikin konten. Habis itu ada muka dia sampai gua udah shoot berapa, dia bilang jangan di-post sama sekali ya soalnya muka gua jelek. Terus gua pernah ini udah pasti bisa datengin follower nih, ini kan biar bisa grow personal branding dia. Lu accept collab post ya, dia accept bentar, terus dia uncollab. Dia bilang kenapa muka gua jelek. Dia tuh selalu ngerasa muka dia jelek kalau di post. Apa? Tapi memang di muka aku di post kamu jelek sih. Lu enggak ada. Coba gue sampai tanya bilang orang. gini. Cari satu komen yang bilang muka lu jelek. Iya. Cari satu. Bisa dibuat. Adanya komen-komen yang bilang Allah Maha Adil. Tapi nggak ada yang komplain ke muka, nggak ada satupun yang komplain Tahu ke nggak muka. Fer, kenapa Allah Maha Adil? Tahu, aku pernah baca komen itu. Tahu ya, iya. Kalau itu aku setuju. Tuh, tapi nggak ada satupun yang bilang jelek nih cewek, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada.
Iya. Tapi juga sebenarnya dia bukan jadi kan orang bilang kan kalau Allah Maha Adil, wajahnya cakep, tapi terus kemudian dia kelihatan lola kan sebenarnya. Tapi menurutku bukan lola sih sebenarnya. Lu tuh polos. Iya, polos aja. Aku sampai cari ChatGPT, aku nggak merasa diriku polos kan benernya. Aku sampai cari Ya ChatGPT. itu memang orang polos begitu. Orang Ya, polos Nggak, itu aku juga, cari itu ChatGPT. contoh orang polos. Bedanya orang polos sama blow on. Kayak aku sampai karena aku merasa Bagus nih. aku sampai kan Remo tuh bolak-balik ngomong aku polos kayak Oke. Lu udah cari kan? Lu lebih ngerasa ke blow-on-nya, lunya ya? Coba jelasin aja. Hasilnya apa? tapi intinya beda. Apa bedanya? Beda-beda tipis. Kalau polos itu kayak bahasa baiknya blow on, kalau blow on tuh kasarnya gitu loh, benernya. Oh, Jadi ChatGPT salah. Jadi kayak aku nangkepnya itu Heeh. polos tuh kayak bahasa halusnya. Oke. Nah itu maksud gua berprasangka buruk ke diri sendiri. Kalau orang kita bilangnya polos itu bagus ngomong ke lu, tapi lu nangkapnya Karena terlihat mirip. Fer, mau tahu blow on apa? Apa? Blow on itu bodoh. Iya, Dalam iya. Islam, definisi bodoh tahu apa? Apa? Definisi bodoh itu menolak kebenaran. Sederhana. Tuh. Oh. Jadi dia contoh ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Gua gak percaya. Nah itu blow on tuh. Itu bukan kritis. Bukan, itu blow on. Kan hasilnya pasti. Kritis itu di tempat yang lain. Iya. Lo Nah mungkin kalau polos polos itu dia nggak nyangka bahwasanya orang tuh berbuat buruk ke dia. Dia tuh nggak nyangka bahwasanya dia tuh lagi misalnya dimainin gitu misalnya. Dia nggak nyangka itu polos dan senantiasa dia nganggap orang lain tuh baik. Nah kadang-kadang orang-orang ngeliat orang polos sebagai blow on. Oh. Padahal orang soalnya blow kayak on tuh yang gampang menolak dibenerin. kebenaran. Contoh nih, yang ngina-ngina lu itu blow on. Gitu. Oke. Jelas. Jelas. Apalagi? Bangga nggak lo dibela sama Ustadz Felix? Mm-mm. Bangga nggak dibela sama Ustadz Felix? Tuh dengerin Ustadz. Gini aja gue lu bilang dengerin Ustaz. Malah jadi ria pembelaan. Dengerin tuh, denger kan? Gitu. Oke. Ini ada lagi. Ya. Terima kasih untuk Raymond yang mengajukan persoalan ini. Aku benar-benar related bang. Bentar. Apa? Intinya thank you buat Raymond sama Ustadz Felix yang sudah menjawab semua keresahannya dia selama di podcast ini. Dan aku benar-benar merasa tercerahkan sekali. Dan buat Feren dan Koi juga membantu menyederhanakan. Tuh, ya sih. kan? Koi sih. Positif kan? Lu, tapi kan gue gak akan bisa menyederhanakan kalau gak ada lunya. Iya. Kalau gak ada lunya gue gak tahu apa yang harus gue sederhanakan. Iya. Karena lu terlalu sederhana. Iya. Tapi kamu kok bisa paham semua kata-katanya Ustadz Felix ya? Siapa? Kamu. Ya karena gue ngerti. Gue Soalnya- ngerti cara oh. switch ini, gue ngerti cara switch frekuensinya dari frekuensi Raymond Ustadz Felix. Oke, gue switch ke frekuensi elu. Langsung gue sederhanain tuh. Makanya sepulang sekolah tuh ada. Karena ini emang prinsip gue di sepulang sekolah ketika gue menjelaskan adalah anggap penonton gue adalah orang paling ini maaf ya semua ya paling bodoh sedunia walaupun gue gak tahu siapa yang nonton. Jadi gue otomatis selalu memakai bahasa yang paling sederhana di situ. Nah. Itu kayaknya udah ngebadanin banget gue karena kan itu udah 600-an video kan gue bikin gitu. Akhirnya kayak pola pikir itu udah jadi Mendarah sendiri. daging. Mendarah daging. Tapi hebat sih tetap Apa? bisa menyederhanain. Memang. Emang Kalau enggak hebat, followersnya emang enggak hebat. banyak. Hebat Lo tau sih. gak definisinya orang pinter itu bisa Menyederhanakan. menjelaskan ke orang bodoh? Iya. Ya itu benar sih. Kalau aku sih enggak Kesel. sih. Kalau definisi orang pintar aku stick to the plan. Orang pintar adalah orang yang bisa nyelesain masalah. Selesai masalah. Ini masalah. Saya selesaiin. Aduh. Benar. Ada Apa lagi? Coba, satu lagi Ini. deh, satu lagi. Ini aja. Raymond gemes deh kalau mode belajar. Weh kamu Tapi bener tau, banyak yang komen itu. Oh ya? Soalnya kan kalau di gua selama ini semua 2 juta subscriber Commending ya? gua Heeh. yang ngerasanya kayak mereka yang diajarin gua. Iya, commending. Heeh. Ya. Iya. Nah di sini kan gue lebih banyak bertanya. Sebenarnya jarang banget gue memang di posisi yang kayak gue nggak ngerti dan gue banyak bertanya. Gitu. Berarti emang sebelumnya jarang terlihat ya mode belajar lu tuh ya jarang ditampilkan ya. Karena gue selalu main di topik yang gue paham. Lu kuasai. Terus lu mengajarkan ini kan lewat video kan. Bener. Even Baru gua di sini nih terekspos Iya. mode belajar Even Raymond. podcast pun gue ngobrol sama orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih kaya daripada gue. Tapi karena fieldnya itu paham, bisa tiki-taka gitu. Iya. Kalau di sini gue cuma nanya, Dia gak berani balas. Saya gak punya pengalaman. ya sih. Masa gue bilang kayak gini? Enggak, salah Ustadz. Enggak, Islam tuh gak kayak gitu ngajarinnya gitu. Iya benar. Tapi emang
terkadang kan ada beberapa pertanyaan Remon yang suka bikin kita kaget karena ini Iya. kan basic banget. Iya, Nah, itu betul. emang menarik Nah, sih itu. jadi. Tapi itu menjadi menarik emang Iya, benar. Lailatul Qadar ya misalnya. Iya. Ya itu aja gue beberapa Isra pertama kali Miraj denger. ya lagi. Itu kan pertama kali gue kaget. Iya, Gue udah ngomong Isra Miraj dia nanya Isra Miraj apa? Nah. Hah? Gue langsung gitu kan. Iya. Dan lu menjelaskan ya. Iya terus. Karena asumsi lo gue pernah ikut pesantren kilat. Iya, gue kan waktu itu kan asumsi gue kan tidak segitunya kan. Pas gue menarik juga nih si Remon nih. Yang gue bener-bener Begitu. gak Dan belajar ternyata sama sekali. Terbukti mengundang penonton. Pesantren kilat tuh apa? Nah, gini. Belajarnya kilat. Lu tau pesantren kan? Ya, buat Pesantren tuh anak-anak kan- SD kan. Bukan. Gak mesti bukan. aja. Pesantren tuh kan biasa kan Sekolah lu ditaruh agama. sekolah agama, lu Terus tinggal di sana, ditinggalkan. biasanya nginep di sana Asrama, beberapa kayak bulan asrama nanti, gitu. kayak asrama. Pesantren kilat, konsep pesantren tapi kilat kayak cuma seminggu. Ya, kadang-kadang cuma 3 hari. Tapi kadang emang cuma bisa 3 mencakup hari. semuanya. Enggak. Enggak. Nggak bisa, itu kenapa dikasih nama kilat juga karena ini kilat ya, lu nggak bisa bersandar ke sini doang itu. Ya, lu bayangin aja nih udah 30 episode, gue yakin still scratch the surface about Iya. Al-Quran dan hadis. Iya. Tapi udah cukup bagiku untuk orang-orang supaya tadi mereka nggak takut untuk belajar Nah agama. itu, Nah. tau gak, itu salah satu worry paling gede gue tau. Kenapa gue sengaja harus sepolos mungkin, nggak ngerti mungkin, karena ya udah kalau gue bisa, kalau seorang Raymond Chin bisa kelihatan vulnerable nggak ngerti, harusnya semua orang bisa, gitu. Gue mikirnya waktu itu kayak gitu. Iya. Ya berarti intinya ini sih, jangan takut untuk terlihat tidak tahu kan. Iya. Itu loh. Raymond Chin aja bisa kayak gitu loh yang sepinter ini. Sebenarnya menurutku lebih enak jadi pembelajar sih daripada orang yang ngajarin. Makanya dalam hadis itu begini, dalam hadis kata Rasul sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan ngajarin. Jadi nggak ada cuma ngajarin tapi belajar dan ngajarin. Karena guruku punya guru, dia ngasih satu quotes yang senantiasa kita ingat, mazilta taliban. Artinya adalah kamu tidak akan pernah berhenti menjadi seorang pelajar. You never stop learning. Iya. Tapi memang kehadiran Ustadz Felix di hidup gue sekarang ya menurut gue untuk mengisi posisi itu juga sih. Iya. Karena Belajar ya. cuma di Ustadz Felix nih buat sekarang ya. Di orang pertama lah Ustadz Felix tuh yang gue datang terus gue cuma nanya-nanya. Gue nggak ada kewajiban buat menerangkan, sangat jarang loh. Ustadz kalau ini gimana Ustadz? Ini nanti dia ngasih tahu. Paling gue cuma nambahin info kalau ada yang relate gitu. Oh ini juga ada nih di sini kejadiannya gini. Cuma kebanyakan emang gue tuh bertanya kalau ke beliau. Bener. Dan aku juga bertanya ke tempat yang lain. Siapa tuh? Anak-anak muda sekarang. Karena aku tanya ini kayak gini gimana? Ini kayak gini gimana? Karena kita nggak tahu kan. Iya. Tapi nanyanya ke gue akuntansi. Nah, gimana cara bisnisnya jalan? Bisnisku rugi strateginya mulu, gimana? gimana caranya gitu. Ustadz Felix kalau nanya ke gue udah dapat belum gadis penjual tebu itu? Nah, ya tuh. Siapa namanya gitu? Nggak dapat dia Nggak parah dapet dia. susah. Gue mau keliling makanya gue bulan Mei kan gue mau keliling Thailand tuh nyariin gadis penjual tebunya Ustadz Felix. Buat? Apa? Buat apa? Viral. Buat gitu, beli viral. tabunya, beli Gue tebunya. tebu. Lu tau tebu gak? Minuman kan? Iya, ada gadis penjual tebu di Thailand. Cakep banget. Cakep banget, pakai jilbab, pakai jilbab. Pakai jilbab. Oh ya? Iya. Nanti coba cari gadis penjual tebu Thailand. Coba aku cari sekarang. Gadis penjual. Lagi. Ya udah Kayaknya enak banget nih barang. enak Kacau. ini. Tapi kuali hitam tuh emang enak loh. Kuali Yang, hitam. yang Eh, buat iya, cakep. yang buat enak, yang buat atau udah dipanasin tadi? Dua-duanya. Dua-duanya. Apalagi dipanasin sambil ini nggak dicolok. Iya. Gini loh, bumbu-bumbu yang sempurna yang terkandung di dalam sebuah makanan itu tidak akan keluar dengan semestinya kalau tidak diletakkan di tempat yang tepat. Oh, Jadi ini bumbunya udah mantep nih karena diletakkan di okson nutrisi, yang tepat ini. nutrisi tidak berkurang. Keluar semua itu Iya. ledakan-ledakan rasanya kayak, itu. kayak kopi di roasting ya. Iya, benar. Jadi emang apa ya? Ya mutualisme ini kuali hitam sama okson ini bisa jadi Iya. menjadikan Kuali makanan yang hitam sama okson. iya. Anaknya di channel gue yang bawain brandnya, tapi gue gak perlu ngomong apa-apa. Cantik gadis penjual tebu. Lu dari tadi nggak dengerin kita Iya. ngomong. Saya nggak bener nggak. Ini orang Thailand. Orang Thailand. Ukti Thailand Thailand. Selatan itu pasti. Iya. Kalau udah gitu dan Ukti Thailand. Lu coba jualan tebu coba Fer. Astaga. Aku jual rendang aja. Rendang by Rido JS. Wih, luar biasa. Menang banyak Rido nih. Yoi. Rido. apa lo dia langsung namanya Rido JS. Ada JS-nya lagi. Gue juga lupa ada JS. Ya Juru siapa? selamat. Juru selamat. Anjir, gue gak kepikiran anjir. Rido juru selamat anjir. Menyelamatkan dari kelaparan. Benar. Itu ada kepanjangannya menyelamatkan Bentar lagi kena dari- salib nih Rido. Sumpah gue gak kepikiran.
jatuh. Kotor. Mana ini Nggak ada ambil tisu. tisu. Enggak, tisu di sono tadi. Oke, lanjut. Konsep lebaran. Lebaran tuh konsepnya gimana? Kita menang. Ini kemenangan kan Iya. dia gitu. Iya. Yang pertama kita nyanyiin bareng. Itu takbiran. Artinya victory chant kan Iya. sebenarnya. Itu Iya. sebenarnya dipakai buat kayak kita menang. Kalau misalnya kayak habis perang kan kita weh gitu. Nah, itu Nah, itu tadi tuh. Bukan untuk rukiah. Bukan. Ya. Bukan buat rukiah. Jadi Tapi kok lebaran tuh vibes-nya kayak Ruki? bahasa Arabnya Idul Fitri. Oh, Idul bahasa itu artinya hari Arabnya. raya. Fitri itu artinya berbuka. Hari raya berbuka. Makanya kita makan-makan terus nih. Jadi karena di Idul Fitri kita harus berbuka terus gitu maksudnya. Hari raya berbuka, hari raya makan-makan lah kira-kira begitu. Tapi ada nggak konsep lebaran yang mayoritas orang yang awam nggak tahu asal usulnya? Kayak apa itu lebaran, mulainya pas kapan, terus kayak nilai-nilainya apa, kenapa kita ngelakuin takbiran gitu loh. Terus misalnya kayak jin-jinnya di mana, dia suka tuh ya kayak gitu. Nah, kalau itu sih nggak ada ya. Karena Idul Fitri itu kita bertakbir karena kita harus membesarkan nama Allah. Jadi Allah bilang di dalam Al-Qur'an, setelah kalian berpuasa 30 hari atau 29 hari setelah bulan Ramadan ini, besarkanlah nama Allah. Nah, setelah itu maka kita bertakbir, membesarkan nama Allah ketika di hari raya. Dan di hari raya itu fitr artinya makan-makan karena setelah sebulan imsak atau menahan. Nah, jadi fitr itu berbuka. Fatroh itu artinya buka. Itu artinya. Nah, dia lagi makan soalnya. Tapi nggak ada kayak nggak ada kayak nggak itu yang kayak Halloween gitu loh konsepnya. Kalau Halloween kan semuanya lagi lupa. Nggak ada sih kayak kayaknya. hari raya. Hari raya nggak ada ini. Hari raya cuma dua di dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Idul Fitri itu setelah 10 hari yang 10 hari terakhir bulan Ramadan kita bersulit itu kan ya. Lalu kemudian ada 30 hari lalu kemudian ada Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, Idul Adha artinya sembelihan atau korban. Tapi masa nggak ada lore-nya? Nggak ada kayak sejarahnya yang kayak mendekati ke hal-hal yang mistis atau gue Ada sih Fitri. Justru Idul Fitri kan logis harusnya. full logic, nggak ada Full kayak logic. sejarahnya atau Nggak apa ada. gitu. Oh, lu berharap kayak cerita Idul Adha ya yang ada Nah, Idul Adha emang gimana? Emang ada lore-nya? ada Nabi Ibrahim disuruh Allah menyembelih anaknya kan awalnya. Ismail kan? Ya. Ismail. Disembelih di hari itu. Nah, dengan berat hati ya anaknya tahu ikhlas, sudah tidak apa-apa ayah, kalau ini memang perintah Allah sembelihlah aku udah. Akhirnya Nabi Ibrahim terus kabur ustadznya. Terus sama Nabi Ibrahim dilaksanakan lah, ketika mau disembelih diganti dengan domba. Oh iya, Anaknya gue berubah ingat. jadi domba. Lo Pernah dengar kan gue itu kan? bahkan cerita ini Ya. dengernya dari Kristen loh. Iya. Kristen juga kayak gini kan? Bedanya di Kristen bukan Ismail yang disembelih. Ishak kan. Ishak. Iya, Oh, iya, ada perbedaan itu ya? gue ingat Ada perbedaan perbedaan. itu ada. Pokoknya anaknya Abraham namanya Ishak. Anaknya Abraham memang nama Ishak, tapi ada juga Ismail. Yang pernah aku ceritain ingat nggak? Ya, ingat. Ismail kan kakaknya Ishak. Ya itu. Nah, Yang istrinya beda tuh. Nah, jadi kalau cerita beda-beda. Idul Adha memang betul. Jadi Idul Adha itu adalah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah namanya Idul Adha. Kalau 9 Zulhijjah namanya hari Arafah, Yaumul Arafah. Arafah artinya tahu, Arafah. Kalau 8 namanya Tarwiyah. Iya. Nah, sebenarnya Tarwiyah itu adalah dia punya mimpi tanggal 8, tanggal 9 akhirnya dia ngerti bahwasanya memang mimpi itu benar dan harus nyembeli anaknya. Maka tanggal 9 dia terus kemudian mau menyembeli anaknya karena dia sudah tahu bahwasanya anak ini harus disembelih. Nah, yang 10-nya dia nyembeli anaknya. Oh, domba kan, Jeb. Nah, Ya, tapi terus diganti. ketika dia mau nyembeli anaknya langsung diganti oleh Allah jadi domba. Gibas. Kayak diubah gitu. Betul. Itu Dan tahu anaknya nggak? di mana? Fun fact-nya itu anaknya di switch. Di switch Oh, ke posisi dombanya. Iya. Di kandang domba. Bukan. Bukan. Tapi bener lo mungkin lo. Dombanya kan di kandang. Iya, gitu. mungkin. Yang di Nah, dan fun fact-nya kalau Idul Adha yang diganti itu menurut para ulama itu adalah dombanya yang dipersembahkan sama Habil. Abel and Cain pernah dengar? Kain dan Habel. Nah, Ya. Cain dan Abel udah pernah dengar? Ngapain mereka? Dia yang iri-irian kan? Iri-irian, Iya. yang siapa yang iri? Kain. Cain iri, Iri sama, sama Abel. Habel. Karena kenapa? Ini Bisa pelajaran nggak nih. pertanyaannya sampai di sini aja? Oke. Kayak aku udah berhasil jawab Aku nih. jelasin ya. Cain kalau di dalam Islam namanya Qabil.
Qabil. Kalau Abel, Habil. Nah jadi Qabil ini disuruh sama Habil mempersembahkan sesuatu yang terbaik pada Allah. Karena Qabil ini seorang petani, maka dia mempersembahkan hasil pertanian. Tapi dia mempersembahkan hasil pertanian yang dioplos. Jadi gandumnya dioplos. Oke. Jadi bukan Pertamina ya. Jadi dia dioplos ini dijadiin yang bagus sama yang jelek dioplos, dijadiin persembahan. Sedangkan Habil itu seorang peternak. Dia mempersembahkan ternaknya yang paling bagus, domba atau gibas yang paling bagus untuk dipersembahkan pada Allah. Nah, gibas ini yang Allah turunkan untuk kemudian menggantikan Nabi Ismail kalau di dalam Islam. Oh, nyambung ceritanya. Dan lucunya apa? Lihat ya. Lihat yang pertama kali. Yang pertama kali adalah iri-irian kan, hasad. Kain atau Qabil itu dinikahkan sama saudaranya Habil yang nggak terlalu cakep bagi dia. Sedangkan saudarinya dia dinikahkan sama Habil. Habil dapat yang cakep. Dia maunya adalah itu harusnya. Dia harus merasa iri. Jadi sebelum ada persembahan itu dia udah iri. Tapi itu saudara dia kan tadi? Saudara dia. Oke. Waktu dulu masih boleh disiram. Iya. Nah, setelah terus kemudian dia dinikahkan, dia bilang itu harusnya jadi istriku karena dia lebih cakep gitu kan. Nah, itu dari situlah muncul hasadnya. Bukan dari persembahan. Nah setelah terus kemudian muncul persembahan itu, akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Lalu kemudian setelah itu ceritanya berlangsung, domba itu diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah, dan kemudian diturunkan untuk Ismail dan disembelih. Tahu nggak artinya apa? Artinya yang disembelih itu adalah sifat hasad termasuk. Yang ada di zamannya. Oh, jadi zamannya itu Qabil. Simbolisnya itu ya Iya. sifatnya. Nah beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri nggak ada gitu. Karena Idul Fitri simply adalah kemenangan orang setelah 30 hari berpuasa. Oh, cuma menang Ya doang. 30 hari berpuasa. Tapi lo ngerti kemudian cerita menang, tadi? lalu kemudian buka puasa. Cuma nama-namanya terlalu banyak ya. Nah, Kayak aku udah inget nama ini terus kok tiba-tiba berubah nama lagi. gue juga kalau disuruh nyederhanain nggak bisa tuh, karena menurut gue tadi udah sangat sederhana itu. Pasti Itu udah sederhana banget kan? Nggak, mungkin aku yang lost karena nama-namanya. Tapi berarti kenapa Idul Fitri itu konsepnya selalu maaf-maafan? Nah sebenarnya itu budaya. Bagus tahu. Itu budaya. Itu bagus. Itu budaya. Budaya doang. Tapi sebenarnya Idul Fitri itu adalah hari berbuka. Makanya orang bilang Idul Fitri adalah hari maaf-maafan. Sebenarnya enggak sih, itu hari berbuka, hari raya berbuka karena kita udah 30 hari menahan puasa, lantas kemudian kita bermakan-makan pada hari itu. Oh, iya. Jadi Idul Fitri karena sudah kemenangan kita itu. Nah, pertanyaannya menang atas apa? Menang melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu apa? Ketika kita menahan hal-hal yang justru Allah halalkan di bulan itu, kita justru kemudian nggak mau makan. Karena Allah nyuruh kita untuk nggak boleh makan, nggak boleh berhubungan sama istri dan segala macam. Nah, artinya kalau itu aja bisa, apalagi bulan-bulan yang lain. Lantas perubahan culture-nya itu sampai jadi maaf-maafan tuh gimana sih? Itu lokalisasi lah atau kayak orang? Iya, mau apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dari iya. mana itu kita nggak tahu. Atau minal aidin Wal wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu cuma pantun aja sih kayaknya sih. Karena nggak ada Serius? hubungannya. Serius? Minal aidin wal faizin itu cuma ada dalam bahasa Indonesia. Iya, minal aidin tuh nggak ada dalam bahasa Arab. Aid artinya kembali. Jadi mereka mau maksain minal aidin dari kembali wal faizin menuju kemenangan. Jadi hari kembali menuju kemenangan. Agak aneh sih karena Minal Aidin itu berarti di negara lain Arab tidak nggak ada yang make ya. Cuma ada di Indonesia minal aidin wal faizin. Nah ini fun fact yang gue baru tahu nih. Iya, mohon maaf lahir dan Batin. Nah, mohon maafnya itu dapat dari mana? nggak ada. Nggak ada. Tapi sebenarnya di dalam Islam kita dianjurkan untuk senantiasa memohon maaf. Itu benar, kalau itu Iya, gue ngerti betul. Tapi jadi kayak cuma mungkin menurutku harus ada simbolisme aja sih. soalnya ini tuh core-nya Iya, Lebaran. betul. Yang kita tahu di Indonesia ini core-nya. Fun fact lagi. Maafin gitu. Fun fact lagi mau tahu? Di negeri-negeri selain Indonesia yang lebih banyak dirayakan bukan Idul Fitri, Oh, apa tuh? tapi Idul Adha. Itu yang lebih besar. Menurut gue lebih make sense. Betul. Menurut gue lebih make sense. Kalau dijelasin secara sejarahnya ya. Idul Adha harusnya kalau menurut gue dirayain tuh lebih besar. daripada Idul Fitri. Iya. Karena udah ada maknanya kan. Betul. Kalau Dan yang makanannya banyak karena nyembelih kan. Kambing tapi ya. Party kan. Berarti cuma Indonesia yang lebarannya di Idul Fitri yang lebih. Sama Malaysia setauku. Oh. Yang lainnya Idul Adha semua. Di Turki Idul Adha lebih besar. Karena sebenarnya kalau Idul Fitri itu bayangin ya, selama sebulan kita benar-benar nahan, tiba-tiba harus kemudian bikin kayak party gitu. Aneh rasanya. Karena kita kan merasa sedih kan ditinggal Ramadan kan. Iya, Nah tiba-tiba terus kemudian kita disuruh senang. Iya memang Allah nyuruh kita senang, tapi sampai sebesar itu enggak. Karena orang sebenarnya sudah harus fokus ke Ramadan. Cuma di Indonesia karena ada tradisi liburan Idul
Fitri atau Lebaran sehingga liburannya panjang sehingga ini jadi spesial banget. Tapi masalahnya adalah ketika ini dispesialkan orang-orang di malam-malam terakhir kemarin itu nggak fokus ketika untuk Ramadan. Iya. Gue masih ini mungkin netizen ada yang lebih pintar tentang kenapa dan silsilahnya asal-usul mohon maaf lahir dan batin. Iya. Karena akhirnya kita tanya Ustadz Felix juga belum tahu ini jawabannya. Sebenarnya Iya, rootnya tradisi dari mana. aja. Basically tradisi doang. Tradisi doang. Karena kita perlu simbol kadang-kadang. Sama kayak kita bahas tentang kuburan, inget gak? Syai, iya. Syai. Saya jadi bahasa Thailand, maaf. Lu udah ngantuk ya kayaknya. Udah aku jawab bahasa Thailand nih. Jadi kita pernah bahas tentang kuburan. Jadi di orang Indonesia tuh sebelum Ramadan dia pergi untuk nyekar. Iya. Nah nyekar. Nah menurutku itu adalah budaya karena kita perlu simbolisme aja untuk mengingatkan kita kapan kita perlu untuk pergi ke kuburan kalau misalnya nggak sempat. Maka sebelum Ramadan, yuk pergi ke kuburan yuk dan maaf-maafan sebelum Ramadan untuk menjalani bulan Ramadan lebih bagus. Nah setelah Ramadan maaf-maafan lagi. Jadi Indonesia itu kalau ada sesuatu yang lagi benar-benar kayak memorable atau momentum, maka dia pasti maaf-maafan. Dan kenapa maaf-maafan Iya, itu dari simbolisnya tuh Indonesia? selalu Maaf-maafan. maaf-maafan loh. Iya. Indonesia tuh. Tapi Mohon maaf ya. soalnya sifat orang Indo nggak enakan gitu nggak sih? Iya. Benar, sebenarnya kan Betul. ya, orang-orang luar Kulturnya kalau ke kan. Indonesia kan selalu Iya. merasa kayak "Ih, kok Dan orang sini?" mereka meyakini ini dalilnya. Kalau ini dalil agama, Ramadan itu bulan membakar dosa. Romat artinya panas. Artinya di bulan Ramadan ini dosa-dosa banyak hilang, kebakar. Maka mereka nggak mau untuk nambah lagi, maka mohon maaf. Oh, jadi maksudnya setelah Iya, itu masuk tuh. setelah bulan puasa itu banyak dosa yang hangus. Iya, di 10 hari terakhir kemarin Baru- Allah itu benar-benar ngampunin dosa banyak orang. Oh, jadi bener-bener kayak ngampuni. lahir baru lagi. Iya, setiap malam, literally setiap malam di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, kita doanya gini. Kemarin kan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu langsung diajari oleh Rasulullah. Jadi Rasul bilang perbanyak doa ini di 10 malam yang terakhir. Allahumma innaka afun karim, ya Allah sesungguhnya engkau adalah zat yang benar-benar maha pemaaf, tuhibbul afwa dan mencintai orang-orang yang meminta maaf, fa'fu anna, maka ampuni dosa-dosa kami, maafkan dosa-dosa kami. Nah, itu literally banyak dosa-dosa yang hilang. Berarti kalau misalnya orang puasa terus dia doa itu Tadi terus besoknya mati masuk surga. betul. Insya Allah. Karena benar-benar dia kemudian mengharapkan ampunan Allah ketika bulan Ramadan. Jadi nggak ada satu bulan selain bulan Ramadan yang lebih besar Allah ngasih orang ampunan banyak. Oh. Iya. Diskon. Diskonnya Kalau besar itu gua banget ngerti. di sana. Jadi mungkin kemungkinan masuk surga itu lebih besar karena kan habis Iya. dapat diskon pemotongan dosa yang banyak. Jadi orang bilang gini Fer. Kalau di bulan Ramadan lu nggak bisa diampuni oleh Allah, apalagi di bulan-bulan yang lain. Nah. Kalau di bulan ini nggak bisa, bulan mana lagi yang bisa Iya. selain bulan Oh, ini? tapi kan pasti dimaafin kan bulan Pasti. Ramadan. Pasti. Iya. Kata Allah, Enak setiap yang datang kepada aku, minta maaf kepada aku, akan aku ampuni. Iya. Tapi maksudnya kayak Hmm. ya enak sih. Maksudnya kita dosa segede apapun pasti Ya, termaafin. ini kan mirip sama topik yang kita udah pernah bahas sebelumnya kan ya. Iya Tapi kan? lu Enggak, tau gak, tapi Lu kan di pikiran lu enak sih ya. Pada prakteknya jarang lu tapi orang yang bisa melakukan itu. Benar. maksudnya melakukan Minta sholatnya. ampun. Iya. Kenapa orang jarang minta ampun? Si, Tuh kan? di dalam Al-Quran Allah bilang ada orang-orang yang sombong. Siapa orang sombong? Yang nggak pernah mau untuk berdoa kepadaku, minta ampun. Oh, doa ngaku dosa, ngaku Iya, salah. ngaku dosa, ngaku salah, minta ampun pada Allah itu dikit banget. Pada prakteknya Serius? sangat sulit itu. Kenapa? Apa yang buat kalian sulit? Gengsi. Kenapa yang gengsi sama Namanya Allah? manusia. Nah, Enggak, masalahnya sama Allah anjir. nah itu. Iya, namanya manusia. Nah, Lu gengsi gak sama Allah? Enggak lah. Yakin? Allah yang mana? Allah ya satu. Iya. Jadi literally Allah sampai bilang gini, ud'uni astajib lakum. Ayo berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan apapun doa-doamu. Tapi kenapa sampai begitu? Karena banyak orang-orang nggak mau minta sama Allah. Benar. Ini zaman dulu. Zaman sekarang juga Tapi sama. zaman sekarang lebih ini Iya, emang menurutku. kalian tahu dari mana? Emang kalian dengerin doanya mereka? Loh. Jangan salah. Namanya ngelakuin observasi sosial. Iya. Gimana caranya? Jadi gini ya, contoh ya. Salah satu yang paling gampang adalah sholat. Ah, Sholat itu adalah cara orang untuk minta ampun pada Allah. benar. Bagi orang-orang yang kemudian berbuat dosa, yang dia kadang-kadang nggak ngerti dosanya apa, ketika dia sholat itu bisa diampuni oleh Allah loh. Nah tapi ada orang yang merasa ketika dirinya cukup, dia nggak perlu misalnya untuk melakukan ibadah-ibadah. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat.
Artinya dalam hatinya dia merasa mungkin nggak ada koneksi sama Allah sama sekali. Simpelnya gini aja, menurut lu di dunia ya lebih banyak orang yang ngerasa oh ini gara-gara gua atau oh ini gara-gara Tuhan. Betul. Lebih banyak mana? Kalau orang yang taat agama gara-gara Tuhan. Tapi lebih banyak yang mana? Lebih banyak Lebih orang banyak mana? Kayak yang nggak taat ya. Nah, Even taat pun masih banyak yang ini tetap karena usaha gua. betul. Tapi mungkin gini sih Ustadz. Tapi ini teoriku doang ya. Oke, Mungkin kayak sholat capek mungkin ya, mager. betul. Tapi Gitu. tapi kalau lo perlu Iya. Mungkin tapi kalau misalnya Kristen kan gampang. Maksudnya kayak lebih mudah kan? Iya lebih mudah kayak tinggal Iya. doa. Tinggal gini ya, ha. Terus kayak kita ampun. Makanya aku merasa kaget. Soalnya di rata-rata itu harusnya bukan sesuatu yang susah diucapin. Betul. Benernya. Kalau menurutku. Untuk berdoa kan? Iya untuk berdoa. Tapi ternyata Mungkin- banyakan manusia nggak mau ngucapin Nah itu. apakah karena mager ya? Coba simpelnya gini. Untuk berdoa enggak lah, karena doa dan sholat tuh kan ada 2 poin yang berbeda juga sebenarnya. Salat itu Sholat kan udah kewajiban nih. Ya. Di sela-sela sholat lu bisa berdoa, tapi doa yang lain pun tuh jarang dilakukan. ya maksudnya sulat. Gini Ya aja. maksudnya Ustadz itu doa atau salat? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi contoh. Tapi ini 2 hal yang berbeda dan Iya. dua-duanya tuh kasusnya tapi sama. Oke. Simpelnya gini. Lo kerja tiap hari kan? Karena lo butuh duit kan? Lo butuh pengampunan gak? Pengampunan, maksudnya pengampunan apa? Tuhan. Tuhan. Lo ngerasa butuh pengampunan Tuhan gak? Iya betul. Lo doa tiap hari gak? Dalam hati ya. Itu mencurigakan itu. Nggak, tapi aku memang selalu merasa berdosa sih. Aku nggak pernah sekalipun ngerasa diriku kayak nggak salah apa-apa dan lain-lain gitu. Bagus. Karena pasti kayak nggak. Mayoritas orang soalnya nggak make percaya sama sense. gue, mayoritas orang gak kayak lo. Oh Iya. Itulah Benar kenapa banget. Allah suruh, karena nggak semua orang sadar itu. Iya. Artinya nggak semua orang sadar bahwasanya dia tuh punya dosa atau dia perlu meminta pada Allah agar dia itu diampuni. Bahkan mungkin dia nggak merasa Allah itu ada di dalam hidup dia. Iya. Nah itu mungkin kalau itu jadi ateis bukan? Nggak, Bisa jadi. tetap lo ada momen-momen dimana kayak percaya Tuhan. Tapi kayak oh gue punya apa yang gue punya Ya, sekarang. tapi tuh nggak dari ke gua. connect. Ini berkat gua nih. Nggak ada Simpelnya kesebut gitu. Allahnya tuh. Sombong ya. Ini karena gua berhasil, karena gua pintar. Iya. Udah Lupa ngerti, sama udah Allahnya. ngerti. Kita mau masuk ke topik terakhir. Giliran susah ntar baru inget tuh mau. Benar. Giliran susah Tapi baru mau mohon. aku juga dalam hal itu aku relate sih. Aku relate juga karena gini, aku aja ya. Maksud aku bukan berbangga dengan aku sudah punya ilmu atau bukannya, tapi maksudnya gini, aku pengen ngasih tau orang. Aku ngajarin Islam ke orang lain. Tapi aku merasa aku nyata betul antara doaku ketika aku lagi sulit dengan aku ketika merasa nggak terlalu sulit. Ya itu pengaruh sih. Ngaruh, Bahkan Emang sampai- ada. Bahkan sampai levelku. Iya. Paham gak sih maksudnya? Aku masih mengaku itu. Jadi aku benar-benar ketika lagi sulit, aku benar-benar doanya benar-benar sepenuh hati. Gitu loh. Tidak seperti ketika kita nggak merasa ada yang sulit atau kayak sesuatu yang urgent gitu maksudnya. Iya, maksudnya itu. Topik terakhir siapa? Apa? Goodbye escape. Oh ya. Yes. Dia senang. Kecuali penjualan merch kita sampai 100.000 piece. Jadi kalau 100.000 piece kita lanjut nih. Iya. Yes. Kalau 100.000. kalau dia ukurannya dari materi ya. Dari materi Dia emang. surga Hidayah jalur materi. harta kan. Iya. Hidayah, harta, Iya. escape lanjut apa enggak tergantung Ah, penjualan. Kalau men. kalau lu mualaf kira-kira apa nih? Apa batasnya apa nih kira-kira? Maksudnya batas apa nih? Kalau tadi kan kalau escape dilanjutin 100.000 nih. Kalau Nah, lu mualaf apa nih? apa syaratnya? Syaratnya apa nih? Belum aku pikir. Nanti aku lisin ya. Ya, coba Nah, kira-kira coba aja ditulis dulu, kira-kira apa? Kira-kira. Sedekah. Enggak, Berapa, apa yang bisa berapa? membuat lu jadi mualaf? Iya, Kalau sedekah tadi kan berapa? Kasih aku escape sedekah. Berapa? berapa? sedekah? Berapa? Ayo lo. Berapa? Nominal. Takut Ini banget. ya bener ini daya jalur harta Enggak, ini. Bikinin gereja. Oh. Dosa enggak? Gini. enggak loh. Gini Bisa loh. gini. Katanya Yesus, Apa? gereja tuh ada di dalam hati. Itu benar. Benar. Iya benar. Mau nggak dibikinin? Bikin apa? Gereja di dalam hati. Kan udah ada. Nah iya itu, karena mau dibikinin. Bikin deket sini lah Bogor. Di masjid. Bener, tapi kalau dibikinin lu masuk Islam ya? Serius bener ya. Bener nih. Bicara ini 3 bulan di dalam gereja itu udah nih baru aku masuk Islam. 3 bulan di gereja itu. Magang di gereja itu dulu. Apa syaratnya? Apa absurd syaratnya? anjir. Gak jelas ngalur ngidul. Menurut lu kita gimana? Kita nggak lanjutin lagi nih. Kayak ya udah tunggu sampai tahunan aja orang nungguin escape. Tergantung mood. Tergantung mood, Tergantung mood kesian apa. tau orang. Iya. Jangan gitu loh. Orang tuh udah banyak yang kayak Iya. Nanti escape pindah ke channelnya sepulang sekolah. Weh, sepulang kamu dong. Ngegilir AdSense ya. oh iya.
Gilir AdSense. Gilir AdSense. Gimana? Boleh. Nih, udah itu gimana Kenapa dulu? kenapa Gimana enggak? dulu? Ya, Ke lu depan- mau ke gimana soal depannya? program Escape ini? Ini kan balik kan lagi, program lu ini nih. kan program Ya lu. enggak bukan program. Awalnya memang Programnya plannya Allah. gua. Programnya Allah. Berarti lu harus tanya Itu siapa? bagus loh. Bagus. Berarti lu harus tanya siapa? Apa? Berarti lu harus tanya siapa untuk Tanya ke Allah lanjut lah. atau enggak? Ya titip kalian lah tanyain. Feren tuh tanpa disadari ngapa-ngapain dari lillahi ta'ala loh berarti Iya, lu. benar. Apa sih Rai Talam? Lillah itu berbuat hanya karena Allah semata. Ya kita tadi ngomongin escape itu Iya. karena Allah gitu. Iya. Itu tidak masuk konsep itu, Fer. Iya, Masya Fer. Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ukti Feren. Jadi gimana nih Subhanallah. ke depannya dari lu sebagai pemilik Iya, acara? lu Enggak, bukan Dia aku. dari tadi udah stres. Iya. Ini acaranya Allah. Kita buat acara ini buat kalian juga mau belajar agama ya, supaya nggak takut sama Islam juga. Iya. Takut Islam. Kalau Tidak kalau takut gua ngerasa belajar. kayak belajar agama, kalau gua hidayah lewat jalur meningkatkan taraf berpikir. Itu menurut gua simpelnya escape buat gua itu kayak gitu. Ya. Kalau Koi kapan escape mau dilanjutkan? Kalau apa? Escape akan dilanjutkan jika Bingung juga Iya. jawabnya. kan ini kan awalnya program Ramadan soalnya Iya. kan. Emang kita mau bikin di Ramadan. Awalnya gua Kalau ngerasa masuk kayak Ramadan gitu lagi setahun sekali kepanjangan mungkin tuh kepanjangan kita. ya. Ah. Berarti kan memang harus ada escape selipan mungkin. Iya. Biar seenggaknya orang nggak hilang atau muncul lagi, hilang Iya. muncul lagi. Ya. Iya. Eh, Karena awalnya gue ngerasa kayak gini, awalnya simpelnya kayak gini. Gue ngerasa program ini tuh kayak pesantren kilatnya gue. ya, gue ngerti. Ya. Gue nggak pernah kepikiran ada orang lain. Pokoknya waktu itu gue inget, gue bilang ke nyokap gue, "Mah, tenang, ini udah janji kok 30 Iya. hari. Iya. Gue bener-bener gue berdua sama satu. Gue cuma berdua doang awalnya Iya. plannya. Gue mau belajar Islam. In a way ini kayak kendaraan pesantren kilat gue gitu Betul, loh. waktu betul. itu. Iya. Terus setelah lihat banyak feedbacknya, setelah lihat banyak responnya yang karena nggak sih kalau awal motivasinya gara-gara gue nggak nyangka viewsnya bisa gede. Karena Winston bilang kayak biasanya kalau gini viewsnya pasti drop. Ya. Karena gue nggak pernah upload tiap hari. Iya. Pas gue ngeliat ternyata ini bisa punya manfaatnya ke orang lain, terus gue mikir kalau misalnya bersetahun sekali ya orang nungguin 12 bulan untuk kayak sama-sama bisa belajar. Kayaknya bener sih, kita perlu selingin lagi sih Fer ya. Ya. Escape selingan. Kecuali merchnya 100.000. Tetap lo dia lo. Kalau aku sederhana. Aku bilang pas download ya, satu-satunya alasan aku terima downloadnya Dr. Richard adalah karena Dr. Richard mau belajar. Alasan yang sama juga Raymond juga bilang ke aku mau belajar. Bagi aku itu cukup. Bagi aku. Maka artinya kalau andaikan ada orang yang mau belajar dan belajar ini bisa kemudian benefit bagi banyak orang, bagiku escape harus dilanjutin. Nah, berarti ini balik lagi Iya. ke Berarti kuncinya ini, Netizen. selama penonton masih merasakan manfaat dari escape, Ya. berarti escape harus tetap dilanjutkan. Ya. udah jadi beban peradaban kita. Iya. Dia nggak mau tapi Belum tentu. Apa? Masih Kenapa? apa? 100.000 lah. Coba gini, ketik satu buat kalian yang tiba-tiba jadi mualaf karena Itu buat di live chat bisa. Tapi kalau lu suruh ketik satu di komen ya orang dikira nanti spam judul. yang mau jadi tapi- mualaf ketik Gua nggak satu. mikir. Tuh katamu kamu mau ngitung berapa orang yang mualaf karena ini? Penasaran waktu itu. Ya penasaran kayak makanya ketik satu komen satu saya mualaf gara-gara es. Enggak. Astagfirullah. Enggak, oke nih, lu udah tahu nih berapa jumlahnya. Terus lu pengen escape gimana emang dari situ? Iya. Nah, ditunggu lagi kelanjutannya. Kan belum tahu. Dia ngasih syarat tapi dia juga nggak tahu apa yang mau dia kasih. Karena kalau dia syaratnya. cuma satu 100.000 konklusinya merchandise. gini. Konklusinya nih bertiga nih konklusinya. Ya. Selama masih ada yang mendapatkan manfaat dan orang-orang masih mau belajar, ini udah beban peradabannya kita harus lanjut. Iya. Simpelnya gitu. Ya. Jual mahal banget dia. Gua gak ngerti responnya tuh kayak gitu kan. Jual mahal banget dia. Sumpah beneran muka dia di bayangan gue udah mulai berubah jadi kapibara tau. Iya. Gua Lurus aja, lurus ya, gestur doang gitu. Gue cuma kasih pertanyaan terakhir buat lu tutup. Apa? Gimana cara netizen bisa menunjukkan bahwa mereka tetap antusias buat escape, Iya. even setelah Ramadan? Antusias. Spam komen. Spam komen di IG-nya Nggak. Koi. Rem. Coba cerita tentang manfaat dan harapan. Kan kalau- udah tadi di awal ini. Dan harapan kalau escape dilanjutin di luar dari bulan Ramadan. Harapan. Enggak, itu maksudnya buat Tapi bagus ya tadi
digilir ke tempat lu gitu ya, escape ya, bikin ya. Escape keliling. Lu bikin channel dulu Keliling, tuh. apa habis Iya. itu nanti Escape keliling. Nanti buat kreator-kreator yang mau kita datengin. Kreator yang mau kita datengin. Kan kita mau adain escape keliling. Enggak lah Dia bercanda. langsung luas loh ini tapi. Iya, luas. Planning langsung luas loh. Tapi lucu sih escape keliling. Enggak tahu harapan lu gimana. Harapan. Katanya netizen harapan. Ya makanya lu tutup. Ya udah Jadi- guys. Jadi komen tentang Komen. apa yang mereka rasain tentang escape. Yes. Ya, atau ada ide gimana escape ke depan. Yes. Ya, kalau ide menarik ke baru depan. nanti kita consider buat bikin versi-versi di luar. Tapi belum tentu ya. Ya. Dan yang terakhir kita minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Ya itu juga. Oh, ya. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, apapun yang kita lakukan Tuh, ini Kon. bukan Foto pengen nahan. sesuatu yang buruk gitu ya. Iya. Kalau kita sering motong Feren ataupun kita sering ngetawain Feren-nya. Feren, itu memang kita berniatnya buruk memang. Iya. Kita nggak berniat apapun. Sekali lagi ya mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang salah, ada yang salah omongan ataupun ada salah informasi Iya. ataupun apapun lah yang mungkin nggak berkenan gitu kan ya. Itu kita mohon maaf banget dan mudah-mudahan kita berdoa lagi semoga escape jadi amal jariah buat kita semuanya. Dan mohon Doain kita maaf. semua, doain Koi yang sudah banyak banget membantu kita. Kita makasih banget sama Koi yang sudah banyak membantu kita. Dibayar kaos escape. Dibayar kaos escape doang gitu kan Kaos ya. escape, Yoshinoya. Makasih buat Feren. Feren baik banget sudah mau nemenin kita walaupun kita banyak jahat sama Feren. Jangan dimasukin hati ya, pokoknya dipikirin aja terus gitu kan ya. I'm the victim here. Ya, terus. Nyesel gua ngomong. Makasih juga buat Raymond udah buat acara ini keren banget, sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Bogor untuk bisa syuting escape. Yes. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kenangan bagi teman-teman sekalian dan doain kita untuk bisa ngelanjutin lagi. 100.000. Udah keren Gua kan? ketularan dia deh. Udah keren Aku kan? tadi kepikiran sesuatu lagi. Lupa. Surga neraka. Enggak. Apa? Aduh lupa lagi. Berarti kalau lupa, Gue denger. Apa? Dia ngomong apa? Mereka ngomong apa? Udah nih langsung fade out aja. Udah bagus tadi soalnya. ya udah. Kan lu lupa kan? Jahat bang. Langsung jadi fade out terus hitam ya. Iya udah. Udah selesai. Bentar aku tuh Apa? ingat sesuatu. Aduh susah banget. Lupa, susah. Lupa ya wes. Udah. Ya, pokoknya, thank Itu you. syarat escape harus ada lagi. Iya. Kalau Feren inget dia masih bisa Iya, ada media betul. buat ngomong. Gue inget tuh, gak ada lagi tuh. Iya lupa lagi. Aduh lupa banget lagi. Ya udah Ya enggak udah, apa-apa. Nggak usah Ini dipaksain. penting banget, sumpah ini penting Ya banget. udah nggak usah Penting dipaksain. banget. Penting udah. banget. Ya udah. Ikhlasin aja, udah ikhlasin. Ikhlasin. Ikhlasin aja. Paling lu nggak apa-apa. kepikiran nanti. Iya, ikhlasin aja. Sumpah penting tapi ya udahlah. Ya udahlah ya. Oh ingat. Apa? Baru makasih semuanya. Makasih ya guys. Terus aku mau Lo nggak tahu? klarifikasi. Fatin lagi. Udah, Aku fatin baru lagi. ingat. Oh ya buat teman-teman sekristenku ya. Jadi videoku tuh banyak di stage sama orang-orang. Kristen. Ya. Kenapa kayak mereka aku marah? ada yang aku salah ngomong atau apa? Itu aku minta maaf. Kayak ada beberapa yang kayak nggak tahu. Kayak aku kayak Kristen sesat kan. Loh. Oh, enggak. Gue ngerti nih. Ya ini tolong translatein. Mau gue translate nggak? Maksud dia buat orang teman-teman sekristen dia Iya. mohon maaf kalau ada info-info yang salah. Kadang kan dia ditanya, ayo 6 murid Yesus saya dia nggak hafal. Terus orang-orang Kristen tuh kayak gimana sih lu Kristen Iya, bener gak sih kayak gitu maksud dia bener gak? Ada yang kayak gitu. Gila gue bisa translator 2 arah lu sekarang lu. Lu rasa beda agama lu bisa. Jago sih. Aku sih. Ya ini maksudku. Oh gitu, ya Ya, ada mohon maaf ya. Jadi Ya, kalau pas Feren bukan berarti Feren pengen sesuatu yang buruk, Iya. maksudnya. Ya itu namanya polos gitu maksudnya. Jadi kalau kalian ini ya kalian nanti datang ke Feren aja untuk ngasih pengarahan kan gitu. Iya lagi sampai Gini. ada yang nge-DM aku kayak Feren jangan sampai tidak cinta Tuhan Yesus lagi ya kayak gitu. Enggak. Saya bisa jamin selama saya ada di sini dia cinta banget sama Tuhan Yesusnya. Udah dibombardir kayak apa juga dia harus Yesus dah gitu. Yesus. Udah, tenang di sini tidak ada paksaan. Ada lagi klarifikasi. Ada. aman. Ya udah, Thank you udah sama itu Ustaz penting banget Felix, nih. ya. Itu yang penting banget yang sampai kita udah sempat fade out lagi. Ada nih, fade out lagi nih, kau ada nih. Udah ya fade out lagi ya. Nah, thank you lagi. buat Ustadz Thank you. Felix. Oh, oke, masih thank Ustadz you. Felix. Sama-sama. Sabar banget ya buat Koi, buat translator bahasa bayinya dan Raymond buat kompornya. Kompornya. Oksonnya Bukan maksudnya. kompornya, nih, air fryer. Iya. Enggak nyambung weh. Nyambung lah. Nyambung. Buat Sama-sama apa pakai panas. kompor kalau ada Oxon? Anjir. Ya udah. Oke, thank you guys. Oke, dadah.
Alhamdulillah. Aku